suatu yayasan yang bergerak di seputar isu-isu seputar kanker payudara. Dan kita mempunyai visi dan misi, yang mana visi kita adalah untuk membuat dunia ini, mungkin Indonesia dulu, bebas dari kanker payudara stadium lanjut. Dan untuk yang misinya, mendukung visi itu adalah dengan misinya. Dan misi kita dengan mensosialisasikan deteksi dini kanker payudara kepada kemana-mana saja, ke tempat-tempat yang mengundang kita, baik itu perusahaan maupun yayasan, ataupun juga kita dipanggil ke sekolah-sekolah, ataupun posyandu, puskesmas, dan RPTRA, dan tempat-tempat lainnya. Dan di situ kami melakukan sosialisasi bagaimana mendeteksi dini kanker payudara dengan sadari dan sadanis. Juga selain itu kami mendukung dengan misi kami ini, juga kami mensupport pasien-pasien yang kanker payudara yang kami sebut dengan warrior dan survivor, di mana warrior adalah pasien-pasien yang masih melakukan treatmentnya, masih dalam masa treatment, kemo, operasi, pasca operasi, ataupun radiasi. Di situ yang kami sebut warrior, dan survivor adalah kami-kami yang sudah selesai menjalani semua treatment tersebut. Jadi istilahnya penyintas kanker payudara. Nggak panjang-panjang, mungkin itu aja pengenalan tentang siapa itu Lovepink. Dan pada saat COVID-19 seperti ini pun kami berusaha untuk tetap ada, mensosialisasikan, tetap ada di sisi warrior dan survivor kami melalui Pink Zoom yang kami adakan setiap Rabu dan Rabu sore. Dan Rabu sore kali ini kami sangat senang sekali karena mempunyai kesempatan yang sangat baik, dan sangat kami appreciate banget bisa dapat ini, adalah kita bisa mendatangkan seorang pakar ortopedi Indonesia, malah mungkin untuk Asia, dan itu adalah Profesor Nicholas Budi Parama MD PhD, SPOT KFICS. Wah, panjang ya. Jadi saya agak-agak panjang juga ini ya. Yang sudah bersedia, terima kasih sekali buat Prof. Niko yang sudah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan pencerahan kepada kita semua di sini. Mungkin kita sapa dulu Prof. Niko. Selamat sore, Prof. Niko. Selamat sore, Ibu Mita Purba. Ya. Wah, senang sekali, Prof, bisa Selamat ketemu. Sore. Selamat sore, Kori. Selamat sore, Ibu Kori. Ya, selamat sore. Di sini kami senang banget bisa meminikan Prof di sini. Mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, saya ingin membacakan dulu biografi singkat dari Prof. Nicholas ini. Di sini dengan judul kita adalah Wonder Woman with Strong Bone. Siapakah Wonder Woman itu? Kita semua yang ada di sini, nggak cuma woman ya, mungkin di sini ada bapak-bapak juga. Kita bisa menjadikan Wonder Man mungkin ya, dengan strong bone. Biografi singkat dari Prof. Nicholas saya bacakan. Prof. Nicholas C. Budi Parama MD PhD SPOT KFICS, merupakan dokter spesialis ortopedi dan traumatologi Indonesia yang menamatkan gelar spesialisnya di Leiden University Medical Center Belanda pada tahun 95 sampai 2003. Beliau adalah Kepala Departemen Bedah Ortopedi Rumah Sakit Kanker Darmais, dan Prof. Nicholas dapat ditemui di Rumah Sakit Medistra, Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk, dan Indonesia Sport Medicine Center, Jakarta. Adapun layanan medis yang dapat dibantu oleh beliau antara lain adalah konsultasi ortopedi, bedah ortopedi, artoplasti, sport medicine, artroskopi, dan osteoporotik.
jabatan beliau untuk saat ini ada sebagai Presiden for Asia Arthroplasty Society in Asia 2019 sampai 2021, Presiden for APKS Asia Pacific Knee Society 2019 sampai 2021, Presiden elect for APAS 2020 sampai 2022, one of 18 founding godfather of ISAKOS Global Connection Campaign, Board of Directors for ISAKOS International Society of Arthroscopy, Knee Surgery, dan Orthopedic Sport Medicine. Associate Professor di Leiden University Medical Center. Founding Chairman and past President of IHKS Indonesia Hip and Knee Society. Founder Chairman of Nicholas Institute of Constructive Orthopedic Research and Education Foundation for Arthroplasty and Sport Medicine. Board of Community of Effort Asia, Europe Federation of National Association of Orthopedic and Traumatology. Global Chair for ICJR, International Congress for Joint Reconstruction. Wah, banyak sekali ini jabatan-jabatan dari Prof. Niko. Kita beruntung sekali. Di sini juga ada academic post-nya. Prof. Niko sebagai Chairman of Committee for Foreign Affairs for Indonesia Collegium of Orthopedic and Traumatology. Editorial post dari Prof. Niko di Associate Editor for AJO, Chief for Arthroplasty Official Journal for Asia, Editorial Board Representative for OJSM, Orthopedic Journal of Sport Medicine, Open Access Journal by AOSSM, American Orthopedic Society for Sport Medicine, International Journal of Musculoskeletal Infection, JOS, Official Journal for KOA, Korean Orthopedic Association. Nah, segitu yang bisa saya bacakan. Mungkin pertama-tama saya tadi lupa untuk membuat do dan don'ts-nya. Selama paparan berlangsung, dimohonkan untuk semuanya mute laptopnya dan tolong di mute, dan nanti mungkin yang ada hanya suara dari Profesor Niko dan saya. Di sini ada pink Zoom rules-nya, mute microphone, dan bila ada pertanyaan mohon ditulis di room chat. Dan mungkin pada awalnya kita ini membahas banyak berkaitan dengan kanker ataupun kanker payudara. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang ikut dalam pink Zoom sore ini buat menanyakan hal-hal lain yang berkaitan dengan ortopedi kepada Profesor, nanti bisa saya bacakan di session Q&A-nya. Oke, Prof, ini saya baca panjang sekali ya, Prof, dari atas nih. Ya. Saya bingung ini, artroplastik apa sih, Prof? Saya awam banget nih. Arthroplasty adalah penggantian sendi, sendi lutut, sendi panggul, sendi ankle, shoulder gitu. Ya. Oh, demikian. Saya panggilnya apa ini? Mita, Ibu Mita, or what? Mita aja, Prof. Mita, saya hari ini paling bahagia. Saya lihat ada 98% saya dikelilingi cewek-cewek cantik-cantik. Ya, hanya 2% mungkin laki-laki. Jadi happy sekali hari ini. Dan mungkin saya boleh cerita sedikit ya kepada peserta semua. Pertama saya akan menyapa dulu. Assalamualaikum kepada semua peserta. Salam sejahtera dan selamat sore. Saya diminta oleh Ibu Mita beberapa minggu yang lalu setelah saya juga mengadakan talk show, dan biasa saya jarang karena saya masih talk show di seluruh dunia. Tapi saya terpanggil waktu diminta sama Ibu Mita. Kenapa? Oleh karena satu, saya dulu dipanggil ke Indonesia. Dulu saya bekerja masih di Eropa, di Leiden, di Belanda, ya. Kemudian tahu ya, di Leiden itu adalah
di Belanda sendiri Opsich adalah pusat kanker tumor yang terbaik di dunia. Oke. Sekarang banyak di Amerika ada, di John Hopkins, di mana-mana. Tapi dulu yang paling terkenal di Leiden, satu di Daniel De Hout, ya. Jadi itu apa yang terkenal di Belanda kan gitu. Nah, kemudian jadi kehidupan saya dari dulu adalah bergaul dengan orang-orang kanker, anak-anak yang kena leukemia. Jadi itu kehidupan saya sehari-hari. Jadi saya tahu suka dukanya. Oke. Dan jadi ini menjadi mitra saya karena saya juga banyak belajar daripada survivor atau sedang yang warrior daripada orang cancer. Itu yang saya pesan dulu waktu saya diminta untuk ke Indonesia. Kebetulan saya salah satunya untuk mendirikan di Rumah Sakit Darmais Cancer Center waktu itu. Nah, kemudian jadi saya sangat kayak waktu dipanggil sama Ibu Mitra, saya jarang kadang-kadang mau berbicara ya. Oh iya, klop. Ya. Saya senang sekali kan gitu. Saya bisa ketemu lagi deh. Ya, begitu. Ya, sesungguhnya yang manggil mungkin nama saya suka kebalik-balik sama founder kita. Founder Lovepink itu namanya Muti, Pak. Jadi Madlina Mutia, ada itu Prof ada 2 orang, Santi Ada dan Madlina Mutia. Nah, yang menghubungi Prof waktu itu Ibu Muti, memang saya kebalik-balik selalu antara saya sama Muti. Namanya Muti itu semua orang selalu seperti itu. Senang banget pas waktu Mbak Muti bilang ke saya, aduh ini Prof Niko bisa. Wah, kita bahagia banget, senang banget karena ini Prof sungguh satu kesempatan besar karena kami ini kan menjawab banyak sekali pertanyaan mengenai tulang. Karena kan kami nggak bisa jawab dong, kita bukan dokter ya, cuman kita bisa ngerasain aja karena saya sebagai survivor bisa tahu bahwa aduh kalau masuk obat kemo ini sini yang ngilu, itu yang ini gitu kan ya, karena kita sesama jadi kita bisa berbicara seperti itu. Mungkin kita masuk aja langsung ke pembahasan pembicaraan kita. Saya mau tanya Prof. Boleh Mbak Sari kita buka untuk Q&A yang pertama. Apakah benar jika kita mendapat terapi hormonal, jadi kalau kanker payudara itu kan ada terapi hormonalnya yang akan mempengaruhi kepadatan tulang dan menyebabkan osteoporosis. Apa benar seperti itu dan gimana mencegahnya? Oke. Pertanyaannya baik sekali Ibu Mita ya, Mita. Tapi saya selalu katakan seperti saya zaman dulu adalah saya jadi kalau ada yang mungkin saya nggak bisa jawab atau kurang ini, saya juga pengen belajar dari kalian. Oleh karena kalian juga lebih pintar dari saya, karena kalian juga banyak baca dan kalian is one of the yang udah survivor, sudah lagi warrior, jadi saling share. Saya juga pengen belajar, jadi ngerti ya. Jadi ada yang saya nggak bisa, oke tolong ditambahin karena kalian sudah begitu banyak, Google banyak apa, sudah tahu pengalaman. Pengalaman adalah yang paling baik. Dokter yang paling baik kan gitu. Jadi pertanyaannya adalah apakah terapi hormonal itu mengakibatkan osteoporotik? Nah, kita mesti lihat bahwa itu ada berhubungan dengan biasanya kan kita tahu fungsi kalau orang normal fungsi daripada estrogen. Yeah. Nah, fungsi itu adalah untuk misalnya kita tahu itu untuk organ reproduksi ya kan, kemudian untuk kepadatan dan kekuatan tulang kan gitu. Oke. Yeah. Tetapi pada kanker payudara, nah estrogen ini salah satu akan bisa mengakibatkan percepatan pertumbuhan daripada sel-sel kanker. Maka terapi hormonal ini untuk ngedem si estrogen ini, tapi jangan salah, kalau estrogen didem, dia akan juga mengakibatkan tulang menjadi lebih rentan dan mudah terjadinya osteoporosis. Nah, maka harus kita lihat juga sebagai dokter adalah yang disebut namanya immunohistochemistry. Kita mesti lihat reseptornya positif atau negatif. Dan juga kita lihat progesteronnya. Kalau dia 80%, berarti cukup positif dan tinggi, itu biasa kita bisa lihat kansnya sampai dengan 5 tahun keberhasilannya. Kan gitu. Nah, kemudian jadi saya katakan tadi, bahwa osteoporosis yang diakibatkan pada hormon tadi oleh karena pengedeman daripada estrogen kemudian makanya sering dengar kan habis kemudian setelah dihemo atau apa diberikan obat-obat
untuk menjaga kualitas daripada tulangnya. Begitu, Mita. Oh, demikian ya. Jadi kalau ada bersangkutan dengan estrogen ini, nggak hanya berarti ini tidak hanya untuk yang kanker payudara ataupun kanker. Mungkin buat ibu-ibu yang sudah mengalami menopause pun, yang estrogennya sudah berkurang pun, kecenderungan untuk osteoporosisnya juga terjadi demikian ya, Dok ya? Prof ya? Ini saya sedang sama Ibu Mita. Jadi dia bukan hanya itu, dia bisa berkembang kemana pertanyaannya, gitu. Karena yang dengar mungkin belum tentu semua orang yang pernah alami kanker payudara. Ini pertanyaan baik sekali. Kebetulan Mita, saya bekas pas presiden dari Ketua Persatuan Osteoporosis Indonesia tahun yang lalu. Nah, saya selalu katakan bahwa kekeroposan tulang is a silent disease. Orang nggak pernah tahu. Tiba-tiba loh, kok badan saya makin pendek. Loh, saya jatuh ke pentok, kok saya patah. Nah, makanya kalau kita di sana di umur di atas 45 atau apa, periksakanlah misalnya bone density itu untuk melihat. Jadi kali pertanyaannya Mita mengenai hormon, pasti kan orang udah tua hormon sudah mulai berubah. Iya. Maka memungkinkan terjadi osteoporosis. Tetapi tahun 2007 di dunia, di Amerika terutama, di warning karena harus hati-hati. Oleh karena orang kadang-kadang dokter memberikan hormon replacement therapy. Nah, HRT itu juga kadang-kadang adalah salah satu yang mengakibatkan bisa memacu terjadinya cancer. Oke, itu dia. Jadi kayak buah simalakama ya, Prof ya. Persis. Kita kasih hormon, jadinya CA. Sedangkan kita kekurangan hormon, kita osteoporosis. Terus bagaimana cara kita untuk mencegah itu gitu loh? Mencegah osteoporosis seperti apa gitu, dengan apa? Kalau pada yang tadi, Mita, pasti kita nomor satu tanya ke dokter. Makanya di Amerika waktu di artikel tahun 2007 disebut adalah hormone replacement therapy is under fire. Oleh karena kalau kita datang biasanya ke dokter kebidanan ya, terus tanya, terus dokter kebidanan, wah ibu sudah mulai kering begini-begini, harus dikasih. Periksa dulu yang benar. Oleh karena pertanyaan pertama adalah berapa persen kan saya kalau makan obat-obat hormon replacement therapy bisa mengakibatkan kena cancer. Kalau dia bilang coba ya cuma 7% kok, sedikit cuma 10%, lah enak kok, sana yang ngasih obat, saya yang makan. The cancer is there, right? Yes. So kembali lagi, apakah hal itu bisa diperbaiki dengan hidup yang gaya hidup yang baik, makanan yang sehat, berolahraga yang cukup, that is more natural. Oke, jadi olahraga dan makanan yang seimbang ya, yang makanan yang cukup. Nanti kita bahas ini nutrisi di yang belakang ya, Prof ya. Kita masuk lagi, ada ini nih pertanyaan yang sering sekali timbul, yaitu selama terapi menjalankan terapi kita kanker ya, kemo dan radiasi dan banyak obat-obat kemo, itu sering sekali menyebabkan nyeri dan nyilu tulang dan persendian. Nah, itu sering sekali kadang-kadang juga bikin kram. Malah saya itu di saya sendiri pernah sampai kram itu tahunan, Dok. Prof. Jadi saya kadang-kadang bisa hampir tiap malam gitu kram. Dan juga ngilu persendian itu berasa sekali gitu. Dan gimana ya cara ngurangin itu semua? Karena kan kita dalam treatment kemo gitu, dalam treatment seperti itu. Nah, ini kan bagus di pertanyaannya Mita, karena Mita juga menceritakan pengalaman sendiri. Nah, mungkin kita yang lagi barrier, kita bisa dengar, makanya saya senang sekali ini ada grup Lafik ini saling sharing. Karena kalau ada yang masih belum baru stadium awal, atau masih baru awal, atau pertama kali, kan nggak ngerti sama sekali. Nah, dengan ini sharing mungkin, oh mesti begini, oh mesti begitu, kan gitu. Jadi sebetulnya bukan itu obat-obat kemoterapi aja, itu terapi hormonal dan terapi target itu yang bisa mengakibatkan efek sampingnya kepada tulang. Nah, salah satunya juga adalah pemberian growth factor, and that is it will cause pain. Apa Prof? Maaf, growth factor. Growth factor. Tetapi yang harus dipikirkan sekarang adalah, as a doctor, kita lihat Mita, ini penyebab nyerinya itu kenapa?
Bisa banyak penyebabnya. Salah satu adalah pada orang dengan kanker payudara, kita mesti lihat stadium berapa. Apakah sudah ada metastase ke tulang, itu sangat penting untuk kita ketahui. Nah, salah satu juga efek daripada kemoterapi kan dia kan mematikan sel, nekrosis sel-selnya kan gitu. Nah, ini kan bisa mengakibatkan namanya inflamasi peradangan kan gitu. Itu salah satu daripada efek-efeknya, dan bisa mengakibatkan tadi betul si Mita adalah namanya efek neuralgia. Jadi daripada sarafnya itu, jadi sangat sensitif. Jadi waduh, pedes banget, nggak enak banget tuh, pegel banget kan gitu. Iya, betul. Lalu nggak bisa tidur kadang-kadang. Jadi ini bukan hanya pada kemoterapi ya, Prof, tapi juga pada target terapi yang dengan HER2 positif itu ya, Prof? Persis, HER2 positif, yes. Oke. That's why kita tidak, jadi sebagai kalau dokter, makanya saya selalu katakan dokter yang untuk menangani cancer, you have to be only cancer, udah, atau tumor, udah, jangan yang lain-lain, karena ini banyak variabelnya dan kita mesti banyak updating ya kan gitu. Kenapa sakitnya? Di mana sakit? Jangan, Ibu sakit ya, saya kasih obat sakit, saya kasih, tenang aja Bu, tenang. Tiba-tiba ini kena metastase. Metastase bisa sakit sekali itu. Iya, betul. Dan berbicara mengenai metastase nih selanjutnya, buat beberapa yang metastase ke tulang, itu diberikan bondronat, Prof. Nah, saya nyebutin nama itu nggak apa-apa ya, karena memang hampir semua kita pakai itu. Maksudnya karena kebetulan yang dikasih itu semuanya ini kita sama survivor warrior itu kita dapat obat itu gitu ya. Itu bondronat itu fungsinya sebagai obat kemo untuk tulang atau sebagai apa ya, Prof? Soalnya gini, saya alhamdulillah sekali tidak ada metastase ke tulang. Tapi dokter saya memberikan, mungkin karena saya kansernya udah agak banyak, saya kan kanker 3 kali, Prof. Jadi ya dari tahun 2000 saya kena kanker tiroid, terus 2014 saya kena payudara, double mastektomi segala macam udah, terus udah kemo, udah radiasi, terus selanjutnya tahun 2019 saya ada metastase lagi di limb mammary node sehingga diangkat lagi tulang tengah saya ini karena tempat nempelnya si CA tersebut. Nah, si dokter saya itu kan saya nggak kena ke tulang, tapi dia memberikan saya bondronat seperti yang diberikan kepada pasien dengan metastase ke tulang gitu. Jadi sebenarnya bondronat ini sebagai apa ya? Ya. Pertama, Mita, sebelum saya lanjut adalah Mita luar biasa, mesti bersyukur sama Allah semua ya, 3 kali survive, luar biasa gitu. Kenapa, Prof? Karena waktu saya cerita sedikit, waktu saya di Belanda bermain dengan anak-anak dengan leukemia atau orang kena kanker payudara, orang kaki, ada 2 hal saya selalu katakan sama Fahmi. Sekarang juga kalau ada pasien dengan kanker tulang, saya bilang ada 2 hal yang kalian harus pikirkan. Satu adalah life saving. Satu lagi adalah limb saving. Makanya kalau apalagi pada pasien-pasien dengan stadium sudah berat, nomor 1 saya katakan ke keluarganya adalah, karena kan saya bergaul sama mereka gitu ya, adalah you have to make them happy. Karena orang begini sakit, orang nggak ada yang mau sakit, sakitnya luar biasa, sakit bener. Nah, rewel, karena orang sakit kan rewel. Bohongannya, saya minta nasi goreng. Nah, baru dia nasi goreng. Kenapa dikasih nasi goreng? Kan saya minta kentang. Ngerti nggak? Nggak apa-apa. We as a family, we have to kita kasih kita kepada kasih sayang kita kepada penderita itu. Karena kasihan. Baru kedua kita memikirkan mengenai limb saving-nya atau apa. Nah, kembali pertanyaannya mengenai bondronate. Bondronate itu adalah obat daripada golongan biphosphonate. Nah, itu kan nama dagangnya si bondronate. Yeah. Biphosphonate itu biphosphonate itu banyak golongannya ya. Ada yang fungsinya untuk misalnya di tulang belakang, yaitu ibandronate. Ibandronate itu ada banyak, ada Bonviva, ada bondronate kan itu golongan ibandronate namanya, ibandronic acid. Oke. Nah, ada yang tulang-tulang panjang. Kalau tulang panjang metastase atau apa di tulang itu ya jangan dikasih golongan itu. Golongannya harus lain, Mita. Oleh karena fungsinya berbeda. Makanya saya selalu katakan
dokter juga nggak boleh misalnya udah cuma satu ini aja karena saya misalnya saya dekat sama perusahaan obat, nggak boleh karena kita fungsinya berbeda macam-macam gitu, ngerti ya? Dan it is different. Nah, misalnya pada tulang panjang saya kena metastase atau apa, saya jangan dikasih golongan bone dronate, kasih golongan yang lain, iron dronate atau apa yang lain kan gitu, razor dronate gitu ya. Nah, kemudian jadi si bone dronate itu adalah kan golongan tadi ebandronic acid. Itu fungsinya adalah untuk menghambat sintesa daripada osteoklas. Sehingga dia mencegah terjadinya pengkeroposan tulang. Satu. Kedua, ada yang bilang apakah dia juga mematikan sel-sel tumor. Nah, tapi sebetulnya tujuan utamanya adalah untuk penguatan tulang. Tapi ini bukan golongan kemoterapi, tidak sama sekali. Jadi pada orang-orang osteoporosis kita juga bisa memberikan golongan daripada ibandronate acid boleh. Oh gitu. Jadi si bone dronate ini sendiri dari itu mencegah tulang keropos ya sama penguatan tulang ya Prof ya. Karena saya juga berpikir oh jadi rupanya buat ini karena saya kan memang tidak ada metas ke tulang gitu. Alhamdulillah sih. Cuma iya, makanya saya pikir kenapa saya dikasih karena pemberian bone dronate ini nggak nyaman sekali, itu sakitnya minta ampun gitu. Enak banget, ya betul. Sakit sekali, gitu. Saya 24 kali dapat, jadi selama 2 tahun itu, waduh, ampun. Tetapi Mita, mungkin dokternya pikir gini, karena saya memberikan kemo atau apa kepada Mita. Kemungkinan yang tadi yang pertanyaan Mita pertama adalah dia bisa mengakibatkan tulangnya dia terjadi kekeroposan. So that they start to prevent it. Yes, oke. Nah selanjutnya nih Prof ya, di loading ini kan ada Waria sama Survivor. Next pertanyaannya, tolong website. Dan 30% ini stadiumnya lanjut, Prof. Ya. Dan beberapa itu metastase ke tulang. Mengapa pada kanker payudara ini cenderung metastasenya ke tulang lumayan besar ya, Prof ya? Dan yang sering diserang itu tulang belakang sama panggul. Nah, kebetulan kan Prof ini yang bagian panggul juga gitu ya. Kenapa? Ya saya baca itu ya. Saya bilang ini kenapa ya kok ya banyak kan yang terkena itu di daerah itu dan juga kenapa banyak metastase ke tulang dari kanker payudara ini? Ya, pertanyaannya susah. Gitu. So, saya ini lebih banyak ke arah ilmiahnya gitu, ngerti nggak? Jadi kalau saya sejelaskan, orang belum tentu, nggak ngerti pembuluh darah di daerah punggung, pembuluh darah di daerah pelvic, kan orang bingung. Nah, saya mulai dulu bahwa pada kanker payudara, is about 20 to 30%, itu betul, 20-30% akan bisa mengalami metastase. Yeah. Dan pada jumlah metastase itu, about 70% is going to the bone, ke tulang. Nah, sekarang pertanyaannya yang diasumsikan pada dekade terakhir ini adalah bahwa proses metastase itu adalah suatu rangkaian kejadian yang ada tahap-tahapannya, Mita. Ya, jadi dia mulai dengan ada sel-sel kansernya disebut namanya epithelial chondromesenchymal transition (EMT). Oke, ini dari kanker payudara. Nah, dia bisa menjalar. Ada yang mengatakan melalui aliran darah, tapi ada juga bilang tidak. Nah, ada yang bilang seperti seed and soil, tahu ya seed and soil ya, ya seed and soil. Bilang apa itu bahasa Indonesia? Jadi seed and soil apa? Soil itu kan ya kayak tanah yang bagus lah untuk bertumbuhnya dan seednya apa bahan itu. Dan benihnya. Benihnya. Oke. Nah, ini ditemukan oleh Stephen Paget. Stephen Paget katakan itu tidak ada hubungannya dengan aliran darah. Nah, ini ada faktor-faktor tertentu yang disebut namanya kayak tropisme metastatik, itu kemungkinan ada beberapa faktor yang menyebabkan misalnya kemokin, kemudian faktor tropik dan mitogen tertentu sehingga dia mencari tempat yang tadi Mita, yang soil, yang subur. Nah, tetapi teori ini ada yang bantah
yang bantah belakangan teori hipotesanya adalah 2 yang mengakibatkan itu sebetulnya. Itu satu teori reseptor dan satu lagi teori vaskuler. Vaskuler itu jadi pembuluh darah ya. Nah, yang reseptor itu dia mengatakan bahwa ada reseptor-reseptor tertentu bisa di tulang belakang atau di panggul yang menyerap lebih banyak sel-sel kansernya. Tapi ada lagi yang mengatakan bahwa tidak, itu oleh karena vaskularisasi, misalnya di tulang belakang. Nah, itu kan kita tahu ada namanya pembuluh darah balik disebut namanya plexus Braxton. Misalnya saya sedikit menyimpang pada orang dengan TBC. Ya. Pernah kan TBC tulang sering dengar ya? Iya. TBC tulang paling banyak terkena di tulang belakang. Nah, karena vaskuler ini tadi ada plexus daripada vena Braxton ini, itu sehingga mengakibatkan banyak pembuluh darah ke arah tulang belakang kan dan ke arah pelvic gitu. Oh, makanya pelvic itu tulang panggul dan tulang panggul itu yang diserang ya. Yang sering. Saya tidak menyampaikan juga iga. Makanya iga juga. Persis. Kalau kita buat PET scan atau bone scan, paling sering terlihat di tulang belakang and then di iga. Iya. Prof, tahu nih kita bicara soal tulang. Kanker tulang tuh gejalanya kayak apa sih, Prof? Nah, Mita, ini pertanyaan gini. Kanker tulang opsik. Pengen tahu, karena kan kita ketakutan. Jadi kanker tulang yang bukan karena kanker payudara ya, kanker tulang sendiri nih, itu tuh gejalanya tuh kanker tulang tuh seperti apa gitu? Saya senang sekali Mita tanyakan ini, karena kan saya dokter tulang. Kalau tanya yang begitu banyak mengenai kanker payudara, saya bingung. Tapi saya jujur, saya banyak baca. Saya kebetulan saya sedang baca ya. Saya tidur cuma 4 jam sehari, saya banyak baca. Jadi waktu Mita kasih kerja sama saya, ya saya mesti baca apa yang latest update. Saya tidak mau seperti kalau misalnya seorang tokoh-tokoh pakar-pakar kalau ngomong asal ngomong aja kadang nggak ada database kan gitu. No, cannot. Dia mesti updating. Ngerti ya? Oh, saya sering bicara, oh saya pinter, maka apa yang pengetahuan saya bohong. Pengetahuan orang udah sampai ke Mars, kita baru ngerti nggak? Jadi pertanyaannya sebenarnya mengenai tulang. Oke. Tulang kanker tulang itu bisa 2 akibatnya, daripada primer opsik daripada tulang sendiri atau dari sekunder, misalnya metastase dari payudara atau dari liver atau dari mana-mana. Oke, itu saya tidak bicarakan. Saya bicarakan mengenai mengenai kanker tulang. Makanya waktu itu saya dipanggil waktu itu zamannya Pak Harto, waktu itu saya diminta bangun Darmais. Karena cita-cita beliau adalah untuk membuat Dharma itu salah satu pusat rujukan di seluruh Asia kan gitu kalau bisa tapi kan akhirnya nggak jadi. Nah, salah satunya saya bersedia waktu datang karena gini, Mita. Dokter ortopedi, dokter tulang, bedah tulang yang khusus kepada pada itu waktu itu sangat sedikit. Itu cuma ada sekitar 178 di seluruh dunia. Karena susah kan gitu. Iya. Saya kasih contoh, misalnya payudara, kanker payudara itu apa jenis kansernya? Adeno atau rhabdo apa? Jadi ada cuma 4. Gitu. Pada kanker dan tumor tulang, it is about 198 jenisnya. Nah, kalau kita diagnosanya nggak benar, jadi kalau kita misalnya kanker jenis A, kita obatin jenis F, nggak akan menolong, begitu. Nah, makanya waktu itu saya di waktu tahun 90-an itu di UI dan di Darmais kita membentuk suatu tim yang namanya CPC. Jadi itu ada clinician kita, dokter bedahnya, ada bagian radiologi penting dan yang paling penting juga ada patolog. Jadi yang paling penting tidak bisa sendiri-sendiri berdiri karena ini suatu keinian. Maka yang you have to find a good cancer center baik payudara, baik tulang with a very solid group kan gitu. Nah, karena tanda-tandanya itu nggak ada. Saya sering dapat gini, anak saya main basket, Prof, kepertuk jatuh, sakit bengkak, dia bawa ke dukun dulu atau ke dokter bikin foto, wah Pak, ini anaknya sudah kena cancer stadium 4 atau apa, kan bingung.
Dan ini adalah jenis-jenis yang ganas, Pak, osteosarkoma atau Ewing sarkom. Loh, kan bapaknya bingung. Tadi anak saya masih main basket loh, Dok. Dia jatuh, terus kemudian dia keputar kakinya, kan patah tulangnya. Nah, ini yang disebut namanya patologis fracture. Jadi dia sudah ada dulu, Mita, dia memakan tuh tulang. Nah, ada yang sakit sekali, ada yang tidak begitu sakit. Ada yang ganas, ada yang tidak ganas. Tetapi yang tidak ganas yang bisa mengakibatkan ganas. Jadi, pesan saya kepada masyarakat, satu. Iya. Aduh, saya kok sakit ya di tempat tulang-tulang saya. Oke, satu tulang ya, nggak semua tulang biasanya. Satunya bisa pointed tuh, tulang mana? Ini, gitu. Atau tulang ini, atau tulang sini. Nggak bisa gini. Mana sakit ya, Pak? Semua gitu. Enggak, satu pointed. Kedua, dia kasih obat sakit. Dia kasih obat sakit. Loh, saya sakitnya kok berkurangnya sedikit sekali. Saya sakit 10. Sekarang cuma berkurang 9 atau 8. Oke? After 3 days, 4 days, then you go to the doctor, bikin foto. Kedua, kok saya ada benjolan? Oke, benjolan ini taruhlah di mana lah, di lutut, di mana? Kok di dalam waktu 1 bulan, kok benjolannya besarnya kok makin membesar sangat ya? Benjolannya itu di tulangnya ya, Prof ya? Di tulang, tapi karena dia sakit itu benjolan me-expand gitu, bisa kelihatan sampai di kulitnya. Benjolan, ada benjolan nih ya. Kenapa ya benjolan? Nah, kalau benjolan yang diakibatkan oleh karena peradangan, artritis, waktu kita makan obat-obat golongan anti peradangan, NSAID, dia mengempes atau sedikit lah, mengempes lah gitu. Tapi kalau ini enggak. Jadi dalam waktu singkat dia bertumbuh cepat. Ya. Gitu. Jadi ini saya melihatnya agak berbeda ya. Kalau kayak kanker payudara, terus kayak dulu saya pernah kanker tiroid, itu tidak ada rasa sakit, tiba-tiba kena kanker gitu loh. Pas periksa, loh ada kanker gitu. Jadi benjolannya justru tidak merasa sakit. Tapi kalau di kanker tulang ini rupanya ada rasa sakit di satu titik tulang tertentu gitu ya, Prof ya? Ya. Dan kita bisa nggak tahu, aduh sakit dikit, yang main tadi kayak main basket atau anaknya patah. Iya, seperti itu. Terus ya dengan foto ronsen dan sebagainya itu bisa baru terlihat. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan lanjutan, Beb. Dan apa yang dimaksud dengan hiperkalsemia itu apa sih, Prof? Hiperkalsemia itu? Ya, jadi hiperkalsemia itu adalah peninggian daripada kalsium di darah. Gitu. Kadar kalsium kalau nggak salah normal adalah sekitar 8,6 sampai 10,3 miligram per desiliter. Ngerti nggak? Biasanya itu ya. Nah, kok tiba-tiba ada gejala apa kalau hiperkalsiemi? Di darah ya. Ya, tiba-tiba jadi 8,6 sampai 10,3 miligram per desiliter. Nah, itu biasanya gejalanya kok mual ya. Kemudian muntah, lemes, cepat lesu gitu. Dikit-dikit, aduh kok saya capek, saya lesu. Nah, ini bisa berakibat daripada beberapa risiko. Misalnya orang dengan kanker payudara, metastase. Nah, tapi ada juga oleh karena tingginya, mungkin pernah mengalami ya waktu itu ya, hormon paratiroid. Ya, itu juga bisa mengakibatkan hiperkalsemia. Nah, dan itu berbahaya. Ya, nggak baik kan gitu. Nah, pertanyaan sekarang, apakah ada obat-obatan yang bisa mencegah kan gitu? Number one is that you have to evaluate with the doctor, because you have to evaluate penyebabnya apa, Mita. Nah, lalu saya kasih tahu kalau lagi dalam webinar ini kita tidak boleh mengeneralisir. Si Badu sakitnya begini, dikasih obat begini, saya makan begitu, nggak bisa. Ya, berbeda. Oke, jadi gitu ya. Soalnya saya suka bingung kan dibilang ketinggian kadar kalsium. Apakah ini juga ini agak nyimpang dikit dari situ, dengan kadar kalsium yang tinggi ini juga yang menyebabkan misalnya seorang ibu lagi hamil, dia kadar kalsiumnya tinggi sehingga anaknya pada saat lahir sudah tumbuh gigi, gitu bisa ya, Prof? Enggak. Katanya ya. Kadang-kadang tanya awam nih. Dalam pembuluh itu kandungan ibunya kan ya. Iya. Jadi bisa terjadi demikian mungkin ya. Bisa. Enggak, soalnya ini kebetulan ini terjadi sama saya. Anak saya yang pertama lahir itu udah dengan gigi 2 di atas. Ya.
Oke, nah kita lanjut lagi nih Pak, ini lagi ya Prof ya, yang tadi kita lupa. Dan metastase nih kanker payudara. Dari metastasis kanker payudara dapat menyebabkan terjadinya keseimbangan struktur tulang, gitu kan ya Prof. Salah satu gejalanya adanya sel kanker di tulang. Nah, kalau sudah demikian, apakah pasien kan misalnya udah kena kanker payudara, terus ada metastase tulang, gitu kan ya? Salah satu gejalanya ada di sel kanker di tulang. Nah, kalau sudah demikian, apa pasiennya harus jalanin kemonya double? Artinya kemo untuk payudara juga, terus kemo untuk tulang juga bersamaan gitu. Gimana ya, Prof? Pertanyaan Mita sangat baik. Nah, kan dari tadi saya aja yang ngomong. Saya boleh nggak nanya-nanya ibu-ibu yang ada pengalaman di sini? Seorang sudah kena kanker payudara, bermetastase ke tulang. Apakah pernah dikasih hemo dan double? Hemonya berbeda? Mungkin ada yang bisa jawab nggak? Nah, ini saya coba. Jadi kita belajar mengajar nih. Saya juga pengen belajar. Iya, Prof. Mana ya kita buka? Tadi siapa Mita? Satu lagi siapa temannya si Mita dan Muti. Muti mana Muti? Ada Prof. Ada. Tanya ke Muti. Mana Mutinya nih? Saya udah rindu nggak lihat nih si Muti. Mana? Hai Prof. Nah, itu dia. Kita tolong buat Saya Muti, Prof. Hai Muti. Hai Prof. Nah, Muti. Prof. Iya, Prof. Yang tanya, nih saya tanya sama Muti nih sekarang. Ada tahu nggak atau ada pengalaman atau enggak sama sekali? Oh enggak, kalau saya cuma sekali kemo karena kanker payudara. Ya. Jadi waktu itu rangkaiannya cuma kemoterapi, terus radiasi, hormon terapi, Dok. Jadi puji syukur sih nggak ke tulang, jadi belum pernah ngalamin. Jangan ya, ngalamin kemo 2 kali. Tapi Muti, saya sangat senang kalian punya grup ini ya, saling mendukung ya. Saya dari dulu tuh waktu saya pertama kali ke Indonesia itu adalah cita-cita saya adalah gini. Kita pernah mengalami. Kita bukan hanya buat kita sharing ke orang lain supaya orang lain punya pengalaman, orang lain bisa survive, bisa kalau bisa tes bisa dibantu. Jadi saya sangat terima kasih kalian bisa. Ini cita-cita saya dari dulu kan, tapi ya kemudian sebetulnya mesti government yang lebih aktif. Jadi gini, pertanyaannya ada bagus daripada si Mita. Jadi gini, Mit, bahwa metastase kan itu adalah tumor anak sebar. Nah, biasanya jenisnya sama dari si induknya, dari emaknya. Jadi kalau dari payudara dia ke tulang, jenisnya sama. Makanya kemoterapi itu kita nggak pernah kasih misalnya golongannya 2 cisplatin sama yang berbeda, enggak. Jadi 1. Karena dia selnya sama tetapi anak sebar namanya. Jadi selnya tapi dia masuk, dia nyangkut ke kaki, ke tulang lain gitu. Jadi tidak dikasih double. Oh, jadi tetap kalau memang itu karena ini namanya ceritanya sekunder ya, Prof ya. Jadi bukan premier kan, seperti tadinya. Nah, kalau sekunder gini berarti dari pengobatan kemonya dari yang sekunder, dari yang premiernya dia, misalnya dari payudara ya pengobatannya payudara. Misalnya kalau tadi Prof bilang ada yang nyebar ke tulang dari hati, misalnya awalnya premiernya dia kanker hati, terus nyebar ke tulang, berarti diobati dengan obat kemonya yang untuk kanker hati. Apa begitu, Prof? Pertanyaan nomor 2 yang paling bagus. Karena begini, Meti sama Muti. Jadi begini, itu saya pernah dapat seorang kanker rahim. Oke, kanker rahim metastase ke tulang panjang, ke femur. Tulang apa namanya? Femur itu tulang apa ya? Paha. Paha, tulang paha. Nah, tulang paha tuh, Mita. Ya sudah, dokternya bilang ya udah ini kan udah kita, padahal dia belum patah ya. Nah, kemudian dokternya bilang ya udah kita kemo kembali lagi kemo ovarium. Terus saya bilang saya minta izin. Memang hampir tidak ada, tapi bukan tidak ada, hampir tidak ada. Oke, apa yang mau saya lakukan adalah saya mau biopsi. Nah, ngapain dibiopsi? Kan udah tahu kan sel anak sebar dan sel induknya kemana kan itu. Ya saya bilang minta maaf. Karena apa? Karena dia ada tendensi tulangnya akan patah. Dia udah mulai sakit jalannya, tapi dia belum patah. Nah, waktu saya biopsi itu is a wonder.
atau bukan satu disaster karena dia lain jenis kansernya. Ternyata betul-betul primer dari tulang. Waduh. Tadi dia bilang ada satu primer dari kandungan, satu lagi primer dari tulang. Ya. Nah, kalau udah seperti itu berarti obat kemonya ya obat kemo tulang ya, Prof ya? Obat kemo tulang karena dia waktu itu ovariumnya is already survive better kan gitu. Iya, betul. Jadi kayak saya juga already survive di tiroid, udah nggak ada urusan sama tiroid. Sekarang yang saya lakukan adalah treatment-treatmentnya dan pengobatannya untuk payudara ya payudara aja gitu ya, Prof ya. Yes, betul. Oke. Waduh, ini banget pencerahan banget ini buat kami-kami. Buat yang peserta di sini yang ingin bertanya yang bukan mengenai perkankeran juga nggak apa-apa mungkin untuk tulangnya dan nanti akan kita bacakan di Q&A. Lanjut nih Prof ya. Kanker payudara itu yang ke tulang juga dapat menyebabkan tulang jadi rapuh dan mudah patah seperti yang tadi Prof bilang. Apakah pasien tersebut gitu harus pakai penyangga tulang kayak misalnya korset, kan dikasih korset itu. Terus kalau mereka pakai korset berapa lama? Apa itu harus lamanya atau berapa lama masanya ya pemakaian korset itu? Karena ini kita banyak yang pakai korset. Jadi karena banyak yang beberapa yang metastasenya ke tulang daerah pinggang ke panggul gitu pada pakai korset. Jadi mau pengen tanya berapa lama harus digunakan ini ya? Pertanyaannya baik adalah gini, satu, kita have to differentiate dia di mana metastasenya, ya. Jadi misalnya differentiate, I mean like ada misalnya di tulang panjang. Jadi kalau kita dokter kita harus menggunakan namanya tuh Myers score. Myers score you have to know apa yang bakal terjadi. Misalnya yang tadi saya bilang namanya pending fracture, dia metastase, dia belum patah. Tetapi udah garisnya udah menebal, udah makin tipis, garisnya udah jelas. Okay. Kalau kita cuma dia suruh pakai tongkat, dia keputar dikit dia patah. Iya. Yeah. Nah, in that case itu pada pending fracture kita harus pen atau pakai intermedular. Kenapa? Karena nggak bentar lagi dia patah itu. Jadi jangan sampai dia patah. Sebab kalau dia patah dia akan menderita seumur hidup. Lebih susah lagi operasinya. Itu pada tulang panjang. Banyak juga ke tulang belakang. Nah, but you have to know kalau sudah sampai ke tulang metastase ke tulang itu kan sudah berat ya. Namanya stadium 4 atau whatever kan gitu. Metastase udah M. Yeah. Itu sudah pasti kita memperbaiki kehidupannya. Saya bilang tadi ya, bagaimana life survive-nya. Nah, kan sakit nih. Nomor satu, jadi kita harus lihat sebelum protek apakah kita buat MRI ke tulang belakangnya, kita mesti lihat apakah dia udah remuk, apa dia ke belakang menekan ke saraf atau tidak. Karena salah satu adalah yang paling bahaya adalah dia kalau menekan ke saraf, makanya orangnya tidak bisa nahan kencing lagi, buang airnya nggak bisa, kaki nggak bisa diangkat ke atas. In that case, itu hanya pakai apa tuh namanya, pakai korset atau brace nggak akan menolong kan gitu. Nah, sementara kalau pada saat itu, baru kelihatan ada metastase, tapi bentuk tulangnya semua masih oke, then you have to. Sekarang jenisnya yang mana? Ngerti ya, Met? Jenisnya yang mana? Ini nggak bisa gini. Saya sakit boyok ya, dikasih sama dengan orang kena metastasi cancer. Nggak bisa. Yeah. You have to be, I mean like, that's why we have also our rehabilitation doctor yang tugasnya untuk itu. Saya akan kirim ke dokter rehabilitasinya untuk lihat di tulang mana ya, Prof. Tulang torakal 12, torakal 9, L3, L4. Dan dia akan mesti adjust pakai bracing atau korset yang mana. Di samping kita memberikan obat-obat yang tadi saya bilang golongan bifosfonate untuk menguatkan tulangnya. Ya. Dan itu penggunaannya berapa lama? Apa terus-terusan selamanya atau? Tanyaan pasien selalu dia bilang, Prof, saya pakai itu kan nggak enak, sesak napas, boring begitu. Oh Bu, Ibu kayak orang pasang beugel. Itu kan pertama kan nggak enak giginya. Tapi you have to make use sama. Karena kalau ibu buka itu bisa tiba-tiba patah, lebih celaka lagi, Bu. Nah, saya selalu katakan adalah kita kan memberikan tadi. Jadi bukan hanya pakai brace saja, sebab ingat kepada pasien, bracing atau korset kelihatannya enak, ya tapi itu memperlemah kekuatan otot. Iya.
Jadi pada pasien itu kita harus memberikan suportif untuk penguatan tulang. Dan saya selalu katakan saya tidak setuju kalau hanya diberikan korset atau bracing. Kalau bisa, kalau masih bisa pasiennya untuk jalan di air untuk menguatkan otot-otot punggungnya juga sama core muscles-nya. Oh, jalan di air yang kayak aquarobic gitu ya, Prof ya? Ya. Berarti benar saya. It's Saya jadi instruktur aquarobic, Prof. Udah 1 tahun. Bagus banget. Karena itu juga dari awalnya dari tulang saya yang nggak enak, saya belajar itu dan saya akhirnya ngajar gitu. Jadi dikuatkan selain pakai brace itu selain pakai korset, dikuatkan ototnya sendiri supaya dia bisa menunjang tulang tersebut gitu ya, Prof ya. Benar. Oke. Nah, selanjutnya nih Prof, kita balik ke kanker tulang nih Prof. Kanker tulang itu apa bisa disembuhin, Prof? Kan itu kan suka banyak pertanyaan gitu. Kanker tulang bisa sembuh nggak? Apa dia melalui apa? Operasi, kemo oral, apa kemo infus, atau kombinasi, atau seperti apa ya, Prof ya? Ya, jadi jawabannya begini. A cancer is cancer. A cancer kan tahu. Pertanyaan pertama, cancer tulang itu kebiasaan, makanya tadi saya bilang jarang kan dokter cancer tulang ya. Ya. Karena satu, dia 5-year survival-nya berapa persen? 10 years survival-nya berapa persen? Itu mengerucutnya kayak begini tuh. Cepet banget kan gitu. Jadi kemungkinan dia hidup dalam 5 tahun tuh kecil sekali dalam 5 years. Nah, makanya saya kadang-kadang menangis ya kalau saya ketemu pasien yang saya limb salvage waktu masih di Darmais. Jadi saya salah satu kemudian sama dengan Prof Errol itu saya melakukan operasi transplantasi tulang di Indonesia kan gitu pada saat itu. Jadi kita ambil dari graft, waktu itu saya kirim dari Perancis, kita ganti tulangnya. Jadi kita buang tumornya, kansernya itu. Nah, ada yang sudah sampai 15 tahun lagi. Jadi mereka waktu datang tuh bawa boneka kecil. Sekarang udah besar kan gitu. Iya. Ya, tapi itu cuma berapa persen aja. Nah, jadi pengobatannya apa pada kanker itu adalah pasti kita mesti biopsi nomor 1. Kita mesti tahu jenisnya apa. Nah, dulu saya memperkenalkan dengan ada namanya Profesor Abdul Muttalib ya, ada Profesor Abdul Muttalib, kenal mungkin ada Profesor Abdul Muttalib, ada Profesor Aru, ada Prof Ari ya. Karena pada waktu itu kan orang nggak tahu mau diapain habis dioperasi. Saya memperkenalkan waktu itu namanya adjuvant therapy. What is adjuvant therapy for the bone? Adalah kita akan memberikan dulu setelah kita biopsi ya, Mita, kita biopsi kemudian kita berikan dulu neoadjuvant. Mereka yang berikan. Dulu pada umumnya kan saya seorang dokter, saya mengerti, saya ngasih. Saya bilang nggak bisa. Kalau di sana saya ngerti tulang, tapi mereka yang bagian hematologi dia yang akan untuk kemonya. Nah, kita memberikan satu kemo pertama, 3 minggu kemudian kemo kedua, 3 minggu kemudian itu namanya neoadjuvant. Neoadjuvant terapi ya? Ya, biasanya pasiennya akan bilang, loh Prof, nyeri saya udah hilang. Makanya kadang-kadang bilang, nggak usah dioperasi. Oh nggak bisa, itu kan hanya neoadjuvant. Tetapi pada saat operasi kita akan lihat, kita ambil sampelnya, itu adalah sebagai tanda berapa persen kematian nekrosis daripada sel. Kalau yang kita bilang survival bagus adalah dia tidak boleh lebih rendah daripada 90%. Itu harus mati di atas 90%. Betul-betul. Jadi itu sampai orang kan bisa botak, bisa itu betul-betul keras kalau pemberian obat-obat untuk kanker tulang ya. Jadi nggak bisa main-main kira-kira aduh nggak enak mual atau pakai kamar isolasi karena itunya daya tahan tubuhnya turun kan gitu. But we have to. Karena if it is not 90% survival rate-nya just forget it. Oh gitu. Jadi di biopsi terus pakai neoadjuvant terapi per 3 minggu yang justru malah setelah di neoadjuvant itu jadi rasanya lebih enak, lebih tidak sakit lagi, tapi justru harus dioperasi untuk melihat lagi. Karena dia kan mematikan sel-sel kankernya. Oke. Ya, operasi itu misalnya untuk pengangkatan atau pengangkatannya. Ya, atau bisa aja wah udah terlampau luas, kita mesti lakukan amputasi. Itu kan salah satu gitu ya. Option-nya.
Jadi opsi itu opsi-opsi tertentu yang bisa terjadi di situ ya. Dan juga sama ya kayak kanker payudara, botak juga ya. Kan ada kayak kanker-kanker tertentu yang kemonya nggak botak tuh. Dan selanjutnya, iya. Dan selanjutnya nih dok, pertanyaan berikutnya. Apakah semua pasien kanker payudara, terutama survivor ya, harus mengkonsumsi vitamin D3 dan obat osteoporosis supaya terutama untuk yang masih harus minum obat. Jadi kita kan minum obat hormonal itu 5-10 tahun ya, Prof. Yes. Jadi kalau kita itu tiba-tiba kalau diperiksa kadar vitamin D-nya itu anjlok gitu loh, Prof. Ya. Like banget itu saya pertama mau tanya, kenapa sih kok bisa vitamin D di kami ini anjloknya sedemikian hingga gitu loh. Itu kenapa? Terus untuk konsumsi vitamin D dan obat osteoporosis ini apa semua pasien kanker payudara harus gitu? Gimana ya, Prof? Kira-kira. Ya, tadi kembali ke awal tuh, Mita, bahwa kadar obat kemo atau hormon akan mengganggu kadar tulang. Makanya kita harus memberikan. Tapi ingat. Ya, ini mungkin kalian nggak pernah dengar bahwa golongan bisphosphonates kita berikan itu ada limitnya. What I'm going to say is like this. Kita memberikan itu ada sekitar 4-5 tahun. Nah, lebih daripada 5 tahun, kadang-kadang bukan hanya orang pada cancer ya, pada orang yang osteoporosis itu mengakibatkan brittle bone. Tulangnya getas. Makanya pasien bilang, loh, saya sudah makan 5 tahun itu obat. Kok saya sekarang jalan kok patah? Pada patah akibat daripada pemberian obat yang kebanyakan itu lebih susah karena nggak bisa nyambung biasanya, lebih susah nyambung. Paham ya? Jadi biasanya saya pada pasien-pasien dengan osteoporosis saya selalu melakukan namanya bone marrow density test. Bone marrow ya? Ya, bone marrow density test. Jadi selalu pemberian obat juga saya kasih contoh nih ya. Misalnya kan dokter-dokter di sini di Singapura di mana Ibu misalnya menyamping sedikit. Oh, Ibu misalnya diperlukan obat pengencer darah. Kalau kita di Eropa tuh di Belanda tuh dia ada trombosedienst, tapi dia datang ke rumah-rumah setiap 4 bulan, tuh suster, dia tes tuh darah kita. Keenceran enggak? Kalau enggak, dia kan sering. Saya lagi sikat gigi, tiba-tiba berutuk jatuh. Kenapa? Kena apa tuh namanya pendarahan otak. Pertanyaan nomor 1 adalah apakah Ibu makan obat pengencer darah? The same. Kita memberikan obat-obat, but we have to evaluate. Ngerti ya, Mita? Jadi vitamin D, kenapa? Karena kan saya udah bilang tadi obat-obat kemo itu kan akan mempengaruhi kadar pembentukan osteoklas, osteobata itu kan mempengaruhi. Maka kita perlu memakan kalsium dan vitamin D3. Oke, jadi itu memang kebutuhan kita ya, Prof ya? Ya, tapi tetap dites. Jadi jangan hanya kasih obat aja. No. Kasih obat, naikkah, turunkah? Oh, turun. Nah, kita mesti adjust dosisnya. Oke, ini penting ini, Prof. Karena kita tidak boleh sembarangan minum vitamin D tanpa mentes dulu. Jadi harus kita tes. Kalau saya. Jadi kalau memang itu dia ada di titik terendah, baru kita tambah. Karena kan juga saat ini kan banyak nih yang nggak hanya buat orang yang kanker mungkin ya, Prof ya. Banyak juga saya dengar ada yang hoax, ada yang benar gitu ya, bahwa memang orang Indonesia kita ini kebanyakan sering kekurangan vitamin D. Padahal kita itu di tempat yang tropis gitu loh. Maksudnya kita kan kaya dengan matahari ya gitu ya. Tapi saya pengen tanya nih ke yang semua peserta yang lain, ada nggak bisa jawab? Saya pengen tahu tuh. Pertanyaan ini bagus banget, soalnya pasien banyak nanya ke kita. Coba, ada yang tahu nggak? Nah, dan coba kita buka, ada yang jawab nggak ya seperti ini? Orang di Indonesia itu Ibu Acep udah ketawa tuh. Ada yang di Indonesia, di India juga. Lah, orang India kurang geseng apalagi sampai hitam begitu di kena matahari. Tetapi kadar vitamin D3-nya itu bisa di bawah 15. Nah, bisa begitu ya. Belum ada nih yang jawab. Ada yang menjawab ya. Wah, kalau gitu ya saya sama-sama. Jadi itu
saya selalu katakan, apakah itu familial? Karena kan di India kalau orang kita pikirkan adalah orang di Eropa Utara atau di Amerika Utara kan jarang lihat matahari. Iya. Nah, tapi kok dia enggak. Kalau kita vitamin D3 aja rendah. Kalau rendah ya gejala satu ya moody, aduh sering nggak enak gitu kan gitu. Ya, so very honest to you, Mit, saya perlu mesti tahu dengan apa. Yang saya lagi pikirkan zaman sekarang adalah apa? Ekologi udara kah, polusi kah? Jadi matahari mungkin nggak sampai kah? Karena khatulistiwa. Mungkin ya. Saya nggak bisa jawab dulu karena kan kemungkinan, ngerti nggak, Mit? Karena kan faktor apa coba? Matahari udah banyak kena matahari. Dan kedua lagi, nah itu juga mesti dipertanyakan. Ada yang bilang sekarang di atas jam 10, yang satu jam 7, yang satu jam 8. Dia ingat nggak dulu kecil-kecil, jemur pagi ya, nggak ada bilang jemur siang ya. Nggak ada. Apakah gini? Nah, that you have to be careful. Saya selalu katakan, baik ibu-ibu, baik bapak-bapak yang baca internet, you have to find a good source dari mana dia keluar. Apakah ada dari Harvard, dari Mayo Clinic, itu boleh baca. Tapi kalau semua aja Google orang aja ngomong, tetangga saya juga bilang itu hati-hati sekali. Iya. Jadi karena vitamin D, kekurangan vitamin D ini juga bisa mengakibatkan penyakit-penyakit lain ya, Prof ya. Yep. Betul. Yep. Nah, ini kita dari bermatahari kita masuk ke olahraga nih, Prof. Olahraga apa sih yang disarankan terbaik untuk kesehatan tulang bagi survivor dan warrior, dan juga bagi yang tidak sakit kanker nih? Jadi antara survivor dan warrior juga butuh bagi kami ini olahraganya apa? Terus juga kalau buat tulang yang bagus untuk olahraga apa yang buat orang-orang yang tidak sakit kanker gitu deh? Ya. Nah, satu adalah pada orang-orang dengan cancer, Mita mesti tanya dulu sama dokter ya, pastikan apakah dia ada metastase ke tulang kah atau tidak. Oke. Kalau ada, you make an X-ray to find out apakah ini ada predileksi untuk patah nggak tulangnya. Based on that, baru kita bisa lihat nih, misalnya olahraga apakah pada orang-orang juga osteoporotik adalah untuk sedikit memberikan hentakan, jadi supaya dia ada metabolisme lebih baik. Jadi adalah olahraga yang low impact, misalnya berjalan. It's good for the bone stimulasi. Tetapi pertanyaannya adalah sekarang bagaimanakah seorang ibu-ibu yang sudah kita dapati dengan osteoartritis daripada lutut atau hip. Ya, tulangnya udah terjadi kapuran. Nah, kalau dia suruh jalan, dia makin jalan dia makin sakit dia. Makanya saya suruh dia berenang. Atau jalan di air sampai sedada gitu jalan, nggak usah berenang. Kalau orang kan nggak mau, nanti berenang lipstik saya luntur, rambut saya putih ya toh, sampai situ aja oke. Salah satu. Iya. Nah, berenang sepeda bagus. Oke. Jadi yang pertama adalah yang low impact, yang kedua adalah renang, ataupun olahraga air tepatnya ya, mungkin berjalan di air seperti itu. Berjalan di air itu sangat baik kan itu. Iya, karena kan di air tuh bisa banyak yang kita lakukan gitu, nggak hanya berenang gitu, karena orang selalu bilang, aduh saya nggak bisa berenang. Sebenarnya bukan masalah berenang ya, jalan saja di air itu sangat bagus ya, Prof ya. Dan iya benar. Dan low impact itu jalan, bukan lari ya, Prof. Lari gimana, Prof? Karena kalau lari ada hentakan. Betul, pertanyaan baik. Jadi orang ada bilang saya kayak jogging sedikit kecil kan gitu. Ya gitu gimana, Prof? Nah, kita mesti lihat sekali lagi. Kita nggak bisa menggeneralisir umur berapa. Ya suruh nenek lari umur 70 ya betul. Ya toh. Kayak saya masih umur 28 begini, nah ya suruh lebih aktif lari gitu misalnya. Oke, seperti itu. Dan buat olahraga, buat tulang, buat orang-orang yang tidak kanker, ya tergantung ya. Jadi kalau misalnya bisa yang tidak terlalu banyak impact. Kalau pada orang yang sudah usia lebih tua. Kalau yang lebih muda tidak, nggak apa-apa. Kadang-kadang dengan impact menghasilkan metabolisme yang lebih baik. Tua itu berapa sih, Prof? Aku jadi deg-degan kalau bilang tua. Tua itu kategori tua itu di umur berapa nih, Prof? Aduh. Ya, makanya ada yang bilang 45 up to 45, ada yang bilang 60, gitu.
Jadi up to 45 itu udah dibilang tua ya, Prof? Ya, saya tua, sedikit. Boleh. Jadi seperti itu ya orang. Nah, ini tuh banyak sekali pertanyaan mengenai pemeriksaan ya. Nggak cuman buat yang cancer, tapi buat orang pada umumnya yang suka ngilu-ngilu mungkin seperti apa. Pemeriksaan apa saja yang disarankan untuk mengevaluasi kesehatan tulang yang dapat yang telah, ya kalau ini buat yang kanker, yang telah mendapat terapi kanker, dan kapan sebaiknya dilakukan evaluasi ini. Jadi kalau kita udah kena kanker, ya, pemeriksaannya itu apa aja? Tadi kan saya dengar ada bone density sama bone marrow, itu beda apa gimana ya? Nggak, bone marrow density. Jadi bone marrow density. Bone marrow-nya kita lihat densitasnya daripada bone marrow-nya, Mita. Betul. Okay. Jadi saya mulai dulu dengan orang awam ya, orang awam aja, orang awam dulu. Karena kan kebetulan saya kan pas presiden daripada Osteoporosis Indonesia. Nah, waktu itu BMD itu yang paling pemeriksaan yang paling baik. Sering dengar ya, orang saya kadang-kadang ke mall ditawarin tuh periksa di pakai USG lutut sendi tumitnya, nanti udah gitu suruh beli obat gitu. But it's not valid, it's more marketing kan gitu. Yeah. Yang paling cuma itu adalah BMD. Nah, cuman waktu saat itu di organisasi itu adalah kesusahan, kita juga bekerja sama dengan Departemen Kesehatan adalah kan mahal itu alatnya. Itu miliaran itu. Jadi pada waktu saya presiden tahun 2017, 18 itu kita baru cuma ada sekitar 76 mesinnya di seluruh Indonesia. Oke. Nah, problemnya adalah kalau saya misalnya di kampung di mana yang tidak ada bagaimana? Ya toh? Iya. Nah, ada beberapa mengatakan kita bisa memeriksakan di laboratorium namanya osteoklastin. Itu kita bisa lihat, atau CTX namanya. Salah satunya. Atau kedua yang saya katakan adalah apa yang kita takuti pada orang-orang osteoporosis adalah patah. Iya. Nah, makanya kita ada namanya FREX. Waktu itu salah satu daripada kolega saya namanya Dr. Gunawan, dia memvalidasi FREX itu kan di luar negeri kan beda, tulang di Amerika, di Eropa atau di Afrika dan di Indonesia. Nah, itu udah divalidasi dengan di Indonesia. FREX itu adalah sangat gampang. Jadi kayak ada scoring gitu, 10, ada 10 poin. Jadi kita tahu misalnya kita berapa? 7 poin, 8 poin, bahayanya apa? Bahwa kita bakal patah, dan kita bisa tahu. Itu semua dokter sebetulnya di daerah juga mesti. Saya udah katakan waktu saya memberikan ceramah di seluruh Indonesia adalah kita jangan cengeng. Kita tidak punya BMD, maka tidak bisa mengobati pasien, tidak bisa preventif. Salah. Kita bisa melakukan juga walaupun alat yang sangat sederhana kan gitu. Dengan scoring system. Kembali kepada orang yang cancer adalah kecuali BMD tadi kita mesti lihat juga adalah cek serum LDH-nya. Pada kalau tulang, kalau dia takut sampai metastase ke tulang adalah kita lihat apakah alkali fosfatase yang meningkat enggak. Kemudian kita monitor tadi kalsiumnya kan gitu. Sebab Mita, sekali lagi kenapa saya agak cerewet kalau sebagai mengobati pasien? Karena gini, kalau Anda memberikan obat-obat golongan biphosphonate, you have to know kadar kalsiumnya dan kadar ginjalnya, ureum kreatinin. Kalau pasiennya nggak mau ngetes itu, saya nggak mau ngasih obat karena saya takut kan gitu. Iya. Bukan tidak ada side effect. Jadi itu yang kita mesti periksa. Jadi kalau untuk orang bukan dengan kanker, mungkin dengan BMD aja ya, Prof ya. Itu kalau udah kira-kira umur kira-kira di atas 55 gitu atau mau 60, itu penting diperiksa ini kira-kira berapa tahun sekali atau berapa lama sekali? It is a good question. Karena kan tadi saya udah katakan dari awal bahwa ini adalah penyakit yang silent disease yang kita nggak tahu. Mita, saya kepentok patah. Saya kok jalan jadi makin pendek ya. Suami saya makin tinggi. Oke. Ya kalau jalan sama saya tingginya 190 ya udah pasti kan. Tapi kok saya tambah pendek kan gitu. Nah, jangan sampai ke situ. Makanya karena silent disease, karena tidak ada gejala awal adalah wanita di atas 50 tahun, 45, 50, periksakan BMD. Oh, di atas 50 tahun periksakan BMD ini. Ya.
Ya, kan nggak ada salahnya. Nah, terus kemudian berapa lama sekali saya harus memeriksakan? Tergantung daripada apa yang didapat. Jadi kalau minus, saya ajarin dikit ya. Jadi waktu itu kalian bisa baca tuh. Minus 1 ke atas. Kadang dokter gini, ibu mesti makan obat, ibu begini-begini, ibu minus 1. Tunggu dulu dok. Minus 1 kan normal. Ngerti ya? Jadi jangan mau dikasih obat kalau nggak perlu kan gitu. Jadi minus 1 ke atas is normal. Minus 2,5 ke bawah is osteoporotic. Minus 1 normal. Kalau minus berapa, Prof? Minus 2,5 ke bawah. 2,5 ke bawah yang itu yang osteoporotic. Nah, di antara ini disebut namanya osteopenia. Oh, jadi osteopenia itu antara normal sama osteoporosis. Jadi sebelum terjadi osteoporosis. Ya. Oke. Ya. Dan buat mereka ini pun olahraganya juga tertentu ya, Prof ya. Ya. Jadi itu makanya kadang-kadang based on that adalah berapa lama ditulis tuh Mita setelah kita lihat itu. Oh, ibu mesti balik 6 bulan lagi. Oh, ibu boleh setahun lagi. Oh, ibu bagus 2 tahun lagi. Oh, ibu 5 tahun lagi. Jadi 6 bulan, setahun, 2 tahun, or 5 years. 2 setahun atau bisa per 5 tahun gitu ya. Sedangkan kalau untuk yang kanker ada lagi yaitu cek serum LDH-nya gitu ya, Prof ya. Persis. Dan alkali fosfatase. Alkalinnya. Oke. Nah, ini pengen nanya nih, Prof. Kan kita pengen mencegah nih. Menurut pendapat Prof Niko, nutrisi atau suplemen apa yang harus kami konsumsi untuk menjaga kesehatan tulang? Karena beberapa dari kami membaca, kami itu harus menghindari susu. Kan kami benar Kak, susu itu harus dihindari atau gimana? Menurut Prof Niko gimana? Nah, saya mau tanya dulu yang survivor gimana? Minum susu nggak? Kalau saya minum, saya suka banget susu soalnya. Persis. Saya juga susunya, saya sehari bisa 1,5 sampai 2 liter. Ya. Oh, bisa sampai 2 liter gitu, Prof? Saya suka minum susu ya. Iya, saya juga suka sekali susu. Nah, jadi jawabannya begini. Apakah itu ada memang? Makanya tadi karena si Mita Mamuti suruh saya belajar mengenai cancer, maka saya belajar. Saya tanya, karena kan saya lulusan di Harvard ya untuk ini. Saya tanya juga ke sana, ada nggak mengenai susu? Karena pasti akan ditanya, orang kan tanya, kan itu pertanyaan paling gampang. Jadi gini, Mita ya, itu ada 2 pendapat, tapi it is not, belum ada belum terbukti, ya kan gitu. Nah, satu ada yang mengatakan kalau kita minum susu malah mengurangi, ingat ya, mengurangi beberapa macam tumor. Misalnya tumor di kolorektal, di dalam apa namanya kolorektal apa? Ini kolon, apa namanya perut? Ya, usus. Iya. Ya, toh? Iya. Nah, yang kedua juga adalah pada bladder, kandungan. Ya, toh? Nah, tapi ada lagi jurnal tertentu yang mengatakan bahwa pada pemberian susu itu bukan pada perempuan, pada laki bisa kena prostat oleh karena mengandung kalsium dan ada insulin-like growth factor. Katanya. Nah, itu kan ada kalsifikasi itu. Jadi ada namanya GF growth factor IGF number 1. Itu bisa mengakibatkan itu. Tapi sekarang jujur lagi sampai sekarang tuh masih observational. Jurnal itu belum ada yang bisa bilang definitif gitu. Jadi kata akhir sampai saya adalah non signifikan. Nah, kalau non signifikan berarti kan tidak ada bukti, Mita. Satu bilang iya, satu bilang tidak. Lalu bagaimana nih, Prof? Nah, kalau saya katakan itu is kayak belief, kayak orang kepercayaan. Percaya. Iya. Saya percaya, misalnya nih bohongannya, saya nyamping sedikit. Orang dengan kapuran makan apa? Glukosamin, sering dengar toh? Iya. Glukosamin biasa dikasih. Pertanyaan saya, apakah glukosamin itu membantu? Nah, itu seperti saya dulu kasih ceramah tahun 2012 karena saya kan masih di Amerika, di Eropa dan di Asia. Saya katakan di Eropa, di Belanda, Paris, saya kan di Paris juga. Kalau kita kasih tahu sama pasiennya, ibu
makanlah glukosamin. Dia bilang gini, Prof, kasih lihat study atau research yang bilang bahwa glukosamin itu bagus. Kan nggak ada. Cuma ada research dari company. Ya nggak mungkin dong. Company kan ya pasti buyers lah. Oke. Kalau ke Amerika, orang Amerika gemuk-gemuk tuh besar-besar. Bu, dia bilang, Mrs. Better you lose weight. Adjust your lifestyle. Dia bilang gini, you are not a good doctor. Kasih sesuatu saya. Nah, orang Amerika kan bombastis. Kalau ngomong kan, wah hebat. Marketingnya kan jago-jago. Makanya di marketing, begitu keluar sampai di mall, di mana-mana, di supermarket kan banyak gitu. Penjualan glukosamin, chondroitin, ini. Itu kayak di pasar semua. Dia bilang, why not? I eat that. Oke. Problemnya di Asia. Di Asia atau di Indonesia, dia bilang, Prof ini bagus. Kenapa? Mama saya, nenek saya tidak bisa jalan. Baru makan satu, langsung bisa joget. Wah, kan susah. Bohongnya bohong banget. Tapi, jadi itu kepercayaan. Kayak agama. You percaya, you makan. You nggak percaya, you tidak usah makan. Jadi, kalau nutrisi suplemen itu, atau dari makanan deh, Prof, apa, Prof? Kalau susu boleh dong, Prof, nggak boleh? Apa gimana? Boleh. Susu boleh kan, dan bagus kan? Ya. Mungkin kalau buat kami susunya yang non lemak kali ya. Yes, low fat number 1. Tadi gemuk kan lucu ya. Iya, soalnya ntar kalau gemuk terus berat, dengkulnya nggak kuat ya, Prof. Betul nggak? Ya, kalau saya kasih nasihat begitu nggak ada yang datang ke saya sakit dengkul. Ya, Win, bercanda. Benar, iya, benar seperti itu, Prof. Jadi itu yang, jadi kita selesaikan dengan pertanyaan terakhir kita mengenai susu ini dan hidup sehat. Nah, sebelum kita tutup semua ini, mungkin kita lihat di sini, Prof, ini udah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Saya bacakan yang mungkin begini, nanti kalau memang tidak bisa kita jawab semuanya, mungkin kita bisa jawab lewat nanti bisa diinikan ke kami atau ke tempatnya Prof lewat asistennya Prof gitu ya, untuk dijawab belakangan gitu. Tapi yang kita masih ada waktu nggak ini Ibu host kita? Halo. Ada. Oke, masih bisa Mbak, sekitar mungkin 20 menit lagi. Kita masih punya 20 menit ya. Jadi kita paling nggak bisa sedikit menjawab satu-satu pertanyaan-pertanyaan. Ada beberapa yang bisa kita baca di sini. Di sini ada tadi saya baca di sini ada dari Mbak Dace. Ini Love Pink, anggota Love Pink yang yang ada di Bandung. Halo Bandung, Mbak Dace. Seluruh Indonesia ya ini Love Pink. Love Pink iya, hebat. Jadi ada kebetulan kalau kami memang yang ada cabangnya langsung itu ada di Jogja, ya, ada di Banjarmasin, bagus, ada di Padang, bagus, ada di Bandung kita punya anggota yang lumayan banyak juga, dan ada beberapa daerah lagi. Tapi kalau itu yang ada ininya ya, Prof, yang ada pengurusnya di sana. Tapi kalau yang tidak ada pengurusnya sih masih bisa ada di tempat-tempat lain juga, tapi tetap ke sini gitu. Karena kita kan monitornya lewat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu lewat WA-nya. Ya, seperti itu, Prof. Nah, mulia sekali, mulia. Ini dari Mbak Dace. Prof, ini Mbak Dace ini merasakan problem kram kaki yang terus-menerus. Apa ada kaitan antara pasca breast cancer dan kemo dengan kram kaki? Apa itu kram kaki itu akibat problem tulang juga? It's a very good question. Tadi saya katakan satu bisa daripada sarafnya kena side effect daripada obat-obat kemo. Iya. Nah, tapi pertanyaannya adalah sekarang saya udah stop berapa lama dia masih kram? Setelah dia stop kemo berapa lama kan udah oke. Sekarang side effect dari kemo udah kita kesampingkan. Oke. Tapi mesti pikir, bisa juga ada sesuatu di tulang belakangnya. Nah, tulang belakang ini yang mengakibatkan dia sering ada radix namanya kalau ada kejepit sehingga dia ada radix iritasi ke bawah, sakit. Ketiga adalah harus dilihat juga
Untuk satu lagi, apakah faktor elektrolitnya normal? Karena kan pemberian kemon sudah berjangka panjang. Misalnya natriumnya, kalsium, magnesium yang sering bikin kram juga. So you have to evaluate. Then you know dari mana sakitnya. Oke, Mbak Dace, itu jawaban dari Prof ya. Jadi harus dilihat juga elektrolitnya dari magnesiumnya dan juga bisa juga karena mungkin dilihat apakah ada saraf kejepit yang di belakang ya gitu ya, Prof ya. Ini ada dari Ibu Karisa Sujono. Ya. Setelah saya minum tambahan kalsium lumayan enak rasanya. Namun kalau tidak minum, punggung saya terasa pegel lagi. Apa itu pertanda osteoporosis, Prof? It's a very good question. Nomor satu adalah usianya berapa Ibu Karisanya. Gitu. Karena kalau dibilang osteoporosis tuh umurnya aja masih 20 kayak saya, ya enggak kan gitu. Nah, jadi kita mesti tahu umurnya usianya berapa. Kemudian saya makan kalsium. Hari ini saya berhenti. 2 hari lagi saya sakit tulang belakang. Nah, itu kan nggak bisa. Lebih banyak kepada faktor psikologik ya. Kan nggak secepat itu. Kalsium juga Meta mau makan, misalkan dosisnya antara 1000 ya, 600, 1000 atau 1200. Saya makan sekarang 10.000. Apakah kemudian sakit saya hilang atau tulang saya makin kuat? Nggak bisa. Karena dia kan akan di ginjal akan dicuci dan akan dikeluarkan. Jadi nggak semuanya diserap oleh tubuh. Oke, seperti itu. Iya. Satu nih Pak, Prof. Dari ya. Ibu Yuniarti Hutasoid, dia dari YouTube yang diambil oleh Ibu Karisa. Prof, ya. Kalau bondronat untuk mencegah osteoporosis atau memperkuat tulang saja, bagaimana untuk penyembuhan kanker yang sudah metastase ke tulang? Penyembuhannya seperti apa? Ibu siapa tadi namanya? Yuniarti Hutasoid. Ya, Ibu Yuniarti ya. Jadi gini, saya mesti jujur. Karena kan saya selalu gini, pada pasien cancer ini, saya nggak mau kayak berbeda gini. Kalau kita ngobati di Belanda kan kuat sekali tuh untuk cancer ya. Iya, iya. Van Leeuwenhoek, Van Daniel de Hout, Leiden, bahwa kita mesti jujur sama pasien. Iya. Ada, saya nggak boleh sebut kayak Amerika, kadang-kadang, oh masih bisa begini, tindakan begini, dioperasi begini. No. You have to know survivornya berapa jauh, berapa lama lagi kan gitu. Okay. Harus jujur. Nah, makanya kita mesti tahu apakah pada pasien dengan metastase bisa sembuh. You have to pray. Insya Allah bisa sembuh. Tapi nggak bisa, kecil sekali kemungkinan bisa. Tapi kan apapun nggak mungkin di mata Tuhan, nggak mungkin kan nggak. Yeah, miracle can happen, Prof. Miracle can happen. So, tapi kalau daripada segi medis, logikanya, karena it's already stage 4, kan lebih susah kan gitu. Okay. Jadi itu pertanyaan saya. Jadi berapa lama mesti makan kalsium, mesti begini, mesti begitu. You have to gini, hidup yang sehat. Paling penting adalah apa? Kita udah cancer, kita udah apa? Maka saya bilang tadi kalau saya main sama anak-anak kecil umur 9, kita mesti menerima. Ya, acceptance. Jadi kita happy. Jangan bilang gini, saya sedih, hidup saya susah. Banyak orang lebih banyak susah. Orang nggak sakit cancer, nggak bisa makan, nggak punya duit, lebih susah hidupnya. Iya. Jadi acceptance, kita Tuhan, saya bikin bahagia Tuhan, apa yang saya bisa kasih Allah sampai gitu kan. Nah itu, tapi jangan stres. Karena stres itu akan mempengaruhi sel-sel juga. Oke. Pasti udah baca, dia survivor banyak udah baca kan itu. Iya. Lalu katakan bahwa itu salah satu pengobatan yang paling penting. Jangan depresif, jangan stres. Nasib saya udah jelek, kenapa saya kena kanker? Kenapa itu yang orang jahat tidak kena? Oh, you can upset. Ya. Iya. Nah, ini ada lagi ya, Prof, pertanyaan. Untuk menghindari osteoporosis sebaiknya minum vitamin apa, Prof? Selain pola makan yang baik, mohon infonya. Apakah ada suplemen dari luar negeri yang bisa bantu? Nah, tuh tadi udah disebutkan juga tentang glukosa. Ya. Jadi gimana tuh, Prof, jawabannya? Itu banyak sekali yang nanya soalnya. Ya, pasti nomor 1 adalah kalsium yang cukup. Jadi pada wanita 1000, pada wanita melahirkan 1200 sampai 1500. Pada waktu menyusui juga kan kalsiumnya lebih banyak harus karena diserapkan tadi. Makanya tadi kan Mita tanya, kok anak saya kalau itu penyerapan kan itu ada air susu ke anaknya itu kan lebih banyak kalau pada waktu hamil. Nah, kemudian vitamin D.
bagus sampai 10. Tapi saya anjurin 1 hari periksa. Ya. And you know that the border untuk vitamin D3 itu sekitar 30 ke atas is better, bagus. Jangan, jadi gini, kita udah bercukup-cukup berlebih-lebihan. Sesuatu yang berlebihan tidak baik. Tidak baik juga. Nah, pertanyaan yang mengenai obat luar negeri. Ya, jujur. Kan saya kalau ngomong, makanya pasien-pasien pada ketawa kalau saya ngomong. Saya nggak ada abu-abu. Makanya kadang-kadang saya hitam-hitam putih-putih. Jadi nggak boleh bohong sama pasien. Karena pasien itu kan gini, pasien memberi kepercayaan ke kita. Iya. Misalnya nih, Mita tukang jual televisi. Saya tanya, Mita ini berapa? 100 juta, Prof. Ini berapa? 50. Saya bayar 100 juta. Oh, Prof, nanti saya kirim ke rumah. Wah, servis. Wah, luar biasa. Saya terharu. Padahal itu kesempatan diganti mesinnya ke 50. Saya kan nggak tahu. Yeah. Makanya saya coba hidup mati. Makanya saya selalu katakan, sebagai dokter, you mesti jujur sama pasiennya. Karena pasien nggak ngerti. Pasien menyerahkan semua sama kita. Kan gitu. Nah, kenapa obat-obat luar negeri lebih baik daripada obat dalam negeri? Belum tentu. Kalau zaman dulu, iya. Maksudnya kenapa? Waktu saya pertama di Indonesia tahun 90-an, saya makan Panadol 10 kok nggak sembuh-sembuh ya. Saya makan Panadol yang dari Belanda 1 kali sembuh. Iya. Ya toh, tapi kan zaman dulu, zaman sekarang kan begitu modernize semuanya kan udah mestinya sih. Ada lagi ya, Prof ya. Ya ini tadi yang dibilang ke fungsi kalau vitamin D, Prof, vitamin D untuk penderita CA yang telah di kemo perlu ya. Apakah vitamin-vitamin ini tidak mengganggu organ lain seperti liver dan fungsi ginjal kalau kebanyakan vitamin D dan vitamin-vitamin tersebut? Ya, as long as that vitamin is okay. Tapi saya selalu katakan kalau kan dokter terus kalau saya sih tetap ada jeda. Oke, itu dari ya. Jadi ada jeda 1 bulan, berapa lagi jeda 1 bulan. Oh, seperti itu. Itu dari Mbak Angelia. Dan ini ada lagi dari Ibu Evrilia Laila. Prof, apakah setiap benjolan di tulang yang muncul di permukaan kulit meski tidak ada rasa sakit itu bisa mengakibatkan CA tulang atau salah satu gejala dari CA tulang seperti itu? Ini saya pengen dengar. Jadi ini bagus pertanyaannya. Jadi gini Ibu Aprilia, 1, kita ada benjolan di tulang, gitu. Tapi itu belum tentu ganas, bisa aja jinak. Jadi disebut namanya osteochondroma. Jadi tulangnya menonjol. Itu tidak ganas. Bagaimana saya tahunya? Simple, buat foto aja. Tapi kita kasih tahu, kalau ini dia ada di berbagai tempat benjolannya, kita udah buat foto, kita warning ke pasiennya, dia tidak ganas ya Ibu, tetapi kalau dia tiba-tiba kok sakitnya luar biasa, Ibu makan obat tetap sakit. Kok benjolnya makin besar, then it kan bisa transform ke ganas. Oh, seperti itu ya. Jadi belum tentu ada benjolan di kulit, oh itu ganas, takut. Tapi baik foto dulu. Jangan nggak apa-apa kan gitu. Oke, ini tadi ada dari Mbak Aini Hutasoid. Prof, bisa jelaskan perbedaan antara osteopenia dan osteoporosis? Tadi sepertinya sudah ya, osteopenia itu apa ya? Perbedaannya gimana, Prof? Mungkin bisa diingatkan. Jadi kalau osteoporosis, kalau lihat BMD-nya is minus 2,5 ke bawah. Sementara osteopenia adalah minus 1 ke minus 2,5. Tapi mungkin saya mau tanya sama siapa tadi? Mbak Aini Hutasoid. Mbak Aini pasti dia akan nanya begini. Jadi kalau saya osteopenia, apakah saya mesti takut atau saya mesti makan obat tulang keropos? Mungkin itu yang dia mau tanya. Jadi saya katakan gini ya Bu Aini ya. Itu kan tadi minus 1 ke atas baik. Minus 2,5 ke bawah disebut namanya keropos. Kita lihat border titik tengahnya apa, midline-nya apa. Kalau dia lebih ke arah minus 2, bohongannya. Start to give obat-obat untuk bisphosphonate untuk mengobati ini. Kenapa ini? Karena kemungkinan dia patah pada osteopenia dengan orang osteoporosis adalah sama. Pada yang minus 2 minus ke bawah ya. Kalau dia lebih mendekati ke minus 1 ya nggak usah. Kalsium aja cukup.
Jadi cukup kalsium kalau masih dekat ke -1 ya Prof ya. Dan ini ada nanya lagi nih karena banyak sekali kita ini yang kekurangan vitamin D, terus kena osteoporosis, ada yang osteopenia. Jadi ini pertanyaannya berkisar di situ gitu. Prof, ini ada yang nanya namanya Mbak Rizka, treatment yang bisa dilakukan kalau tulang belakang hasil bone density-nya sudah di batas minimum osteoporosis. Jadi udah minus 2,5 kan ya? Ya, jadi kalau udah di ambang itu treatment apa yang harus dia lakukan? Ya, jadi seperti saya katakan tadi adalah pemberian golongan obat-obat golongan bisphosphonate. Bisa macam-macam. Bisphosphonate. Bisphosphonate ada yang untuk misalnya kayak tulang belakang, itu kayak tadi kan ibendronate, itu golongan ibendronate ya. Kemudian ada tulang panjang beda lagi kan gitu. Oke, tulang panjang itu tulang paha ya, Prof ya? Tulang paha, tulang tangan, tulang pergelangan tangan. Oh, itu namanya tulang panjang. Ya. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Ibu Katrina Tarigan. Pada akhir-akhir menjalani Herceptin atau target terapi, saya sering merasakan seperti tebal di persendian lutut. Sehingga untuk melipat kaki terasa sakit dan mengganjal. Sulit untuk duduk ketika sholat. Kaki juga gampang bengkak. Ketika pagi hari bangun dari tidur, telapak kaki terasa sakit, ujung-ujung jemari kaki terasa seperti baal. 3 bulan terakhir, jari-jari tangan saya mulai kebas dan ujung-ujung jari seperti kesemutan, terutama jari tengah, telunjuk, dan ibu jari. Saat ini ibu jari saya tidak bisa lagi lurus ataupun melentik ke belakang, sudah bengkak ke depan. Seperti itu. Kondisi seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Ke spesialis apa yang saya harus konsultasi ya, Prof? Gitu. Kan diberikan oleh Ibu kan Ibu Tarigan diberikan obat-obat ini oleh dokter penyakit dalam ya atau dokter ilmunya paling ini. Kahomnya ini sepertinya. Ya. Jadi kan dia bisa tanya ke dia dulu kan gitu. Oleh karena efek ini adalah pertanyaannya adalah Mita, is this the side effect of the medicine that you give it, the target? Karena kan target bisa kemana-mana kan juga. Sama saya tadi katakan, yang Mita tadi tanya udah bagus tuh, bahwa dia sendi, kena sakit gitu, kena saraf juga sarafnya, kenapa dia ada sesemutan. Nah, sekarang pertanyaan saya lagi lanjut adalah 1 lutut atau 2 lutut? That is different. Karena kalau 1 aja, bisa juga itu oleh karena ada arthritis. Tangan saya kok nggak bisa menepuk begini. Oke. Waktu diperiksa ternyata dia kayak kita ke dokter tulang, ternyata dia ada arthritis. Jadi dia peninggian rheumatic factor atau apa. Jadi dia kaku, nggak bisa. Mau sholat aja susah. Makanya saya selalu anjurkan kalau pada itu sholat duduk sebentar kita kasih obat. But that is maybe different daripada karena kita dikasih obat target terapinya. Jadi harus balik ke dokter yang memberikan obat-obatan tersebut atau mungkin dia buat tanya apakah itu side effect dari obatnya, dan harus dilihat dulu penebalan tulang itu di kiri kanan atau hanya sebelah saja, seperti itu ya Prof ya. Jadi dia lakukan pemeriksaan darah misalnya atau foto, udah dia lihat dulu, oh dia bilang ini bukan bidang saya, baru dia refer ke kita kan gitu. Jadi nggak bisa ngasih obat apa yang harus saya konsumsi ya, nggak tahu karena belum tahu itunya ya Prof ya. Penyebabnya, ya. Penyebabnya. Nah, ini masih ada berapa waktu lagi, Mbak Sari? 10 menit, oke. Oke, 10 menit ya. Saya bacakan lagi sedikit ini. Selamat sore, Prof. Saya penderita hyperteroid dan merasa agak ngilu bagian panggul belakang. Apakah ada kaitan dengan hyperteroid atau tidak ya, Prof? Ini dari Mbak Maria, Ibu Maria. Nah, saya akan tanya ke asisten profesor namanya Ibu Mita Purba. Nah, ayo Mit, jawab Mit. Kok saya? You have that experience before, right? So, jadi gini, siapa tadi namanya Mita? Ibu Maria. Saya penderita hyperteroid dan merasakan ngilu bagian panggul belakang. Apakah ada kaitannya dengan hyperteroid atau tidak, Prof? Gitu. Jadi masa saya jawab? Saya udah pernah gitu. Jadi gini, satu adalah kadang-kadang kita kalau dokter endokrinologi atau apa, terus dia akan cuma memikirkan bidangnya dia. Iya, betul. Ya.
Tapi ingat nggak apa yang paling concern dengan orang-orang pada hyperthyroid atau hipothyroid? Apa? Dia akan merusak ke produksi tulangnya, osteoblasnya. Ya. Itu yang paling saya akan nomor satu pada waktu mereka dikasihkan obat atau apa, nomor satu lakukan BMD untuk melihat apakah itu kemungkinan ke keroposan. Jadi kalau kita atau dibuat foto, Ibu siapa tadi namanya, Ibu Maria itu bisa kelihatan kalau dengan itu tulangnya mulai hitam. Jadi kayak kita makan tulang sop buntut kan putih tuh, tengahnya kosong. Ini yang si putihnya udah menipis. Oke. Dia sakit kan gitu. Nah itu kita harus hati-hati, mesti lihat. And that is one of the effect of the hyperthyroid. Nah, ini ada lagi dari Ibu Rahayu Budi Wijaya. Ini yang chat melalui YouTube. Prof, apakah kita perlu suntik Zometa atau Zolenik bila konsumsi obat hormon letrozol untuk meminimalkan efek obat pada tulang? Usia saya 49 tahun, warrior CA mamai 8,5 tahun. Jadi dia udah 8,5 tahun tapi masih jadi warrior. Jadi berarti dia masih selama 8,5 tahun ini masih berobat terus ini, Prof. Berobat terus ya. Iya, dari Ibu Rahayu Budi Wijayanti. Ya, Bu Rahayu gini, itu kan dulu ada golongan Zometa ya. Ya, Zolenik. Kadar tulang. Tapi kalau nggak salah tuh udah susah sekali dapatnya kan gitu. Tapi ada satu lagi, Zolendrenic acid. It's a different. Itu adalah penyuntikan 1 kali dalam setahun. Oke. Tapi itu juga sekali lagi saya lihat. Pertanyaan lagi, berapa lama bisa diberikan obat-obatan tadi golongan itu? Saya bilang tadi kan nggak bisa, jangan terlampau lama. Kalau yang Zolendrenic is about 3 years. Jadi 3 kali doang gitu. Ya, 3 tahun. Kalau yang golongan bisphosphonate bisa sampai 5 tahunan. Nah, sesudah itu kita mesti lihat lagi. Tapi memang harus diberikan gitu. Iya, seperti itu. Jadi harus dipakai ya, Ibu Rahayu, untuk meminimalkan apa ini? Bila konsumsi obat hormon letrozol untuk meminimalkan efek obat pada tulang. Jadi gitu ya. Gimana sih Mas? Ini saya kurang ngerti nih. Apakah kita perlu suntik Zometa? Jadi itu tadi jawaban dari Prof. Nah, ini ada lagi dari Mbak Lola. Mbak Lola ini, Prof, saya pasien CA payudara tahun 2011, berarti sekarang udah mau 9 tahun ya. Stadium awal sudah diangkat payudaranya sebelah kiri. Terus metastase tahun 2016. Hasil PET scan terlihat di KGB ketiak kiri dan leher kiri. Jadi juga di tulang panggul sebelah kanan. Kemudian saya dianjurkan kemoterapi sebanyak 12 kali. Kata dokternya, CA tulangnya tidak bisa diobati dengan kemoterapi. Tapi setelah kemoterapi selesai, periksa PET scan lagi, alhamdulillah ternyata sudah tidak ada lagi yang dipanggul. Pertanyaannya, kenapa sampai sekarang tulang panggul saya masih terasa nyeri, terutama kalau terlalu lama jalan pagi atau posisi tidur sebelah kanan dan lain-lain. Sudah periksa bone scan setiap tahun, alhamdulillah bersih. Tapi kenapa ini nyerinya nggak hilang-hilang? Nah, ini dia nyeri terus-terusan ini, Prof. Bisa 2, Ibu siapa tuh namanya? Ya, bisa 2. Kalau dia memang waktu di PET scan ada, itu kan kemungkinan bisa ada juga. Bisa ada yang false positif, false negatif. Apa itu? Ada false positif, jadi misalnya orang juga ada pada saat itu ada bone contusion, jadi belum tentunya metastase, bisa. Oh, okay. Ada peradangan, bisa. Dia positif, jadi dia hotspot. Tapi belum tentu. Oke. Tapi bisa juga setelah kita berikan kemo, hilang. Oke. Tapi kenapa sakitnya itu? Jadi kita harus melakukan pemeriksaan foto, radio, dan atau MRI sekalian. Jadi fotonya MRI ya? Dan foto biasa dulu, foto polos. Kemudian mungkin kita lakukan juga MRI. Karena belum tentu kan kalau itu kan lebih detail. Kalau kita melakukan PET scan itu kan menyeluruh. Dan itu kan pakai nuklir. Kalau ini kan untuk itu.
sebelum saya lupa tuh, Mitra, saya akan sedikit kenakan tadi pertanyaan cancer. Jadi saya bilang bone marrow, bukan. Jadi BMD itu bone mineral density. Karena kan tadi ngomong bone marrow, karena saya lagi mikir cancer terus kan gitu. Ngerti nggak? Jadi bone mineral density. BMD. Ya. BMD. Ya. Oke. Nah, ini ada yang nanya nih dari Ibu Rini Sugiyati. Prof, di mana rekomendasi bisa pemeriksaan bone BMD itu dan vitamin D? Ya. Yang kedua, bone viva memang efeknya keras ya, Prof, untuk manula. Karena dulu ibu saya mengalami patah tulang belakang dan ada pemberian bone viva oleh dokter-dokter tapi jadi muntah-muntah terus. Oke. Sekarang begini, BMD itu ada kan saya sudah katakan di Indonesia tadi ada sekitar 76-78 ya di mana-mana di Medan, di Aceh. Aceh kita taruh dua kita taruh 2. Banjarmasin kita taruh 2 juga Banjarmasin kan gitu. Iya. Di Jakarta ya kayak di Medistra itu ada Jakarta Osteoporosis Center itu untuk pemeriksaan bone mineral density BMD gitu. Kalau vitamin D3 itu bisa di lab, misalnya di lab-lab Prodia atau apa gitu kan bisa mereka lakukan. Nah, terus pertanyaan yang kedua adalah? Pertanyaan yang kedua, jadi bisa ya itu di rumah sakit dan vitamin D. Yang kedua, bone viva memang efeknya keras ya Prof untuk manula. Karena dulu ibu saya mengalami patah tulang belakang. Nah, makanya tadi Wita dari awal saya sudah katakan, waktu pemberian obat-obatan ini we have to be careful. 1, periksa ureum, kreatinin dan kalsium. Karena pemberian itu kan bisa 2, bisa dimakan 1 kali 1 bulan atau disuntik 1 kali 3 bulan di infuse. Dokter kadang-kadang sudah gagah-gagahan tidak melakukan itu langsung disuntik. Nah, itu bisa salah satu efeknya mesti dikasih tahu ke pasien adalah bisa namanya flu-like syndrome. Flu-like syndrome pada pemberian obat-obat golongan bisphosphonate, dia akan rasa, tulangnya kayak digebukin, muntah, udah kayak mau mati aja udah, nggak bisa goyang badannya. Iya. Pada saat itu dokter mesti menjelaskan, nggak usah panik ibu makan Panadol atau Ponstan. Within 1 day it will be over. Tetapi yang saya pernah berapa kali mengalami adalah dokternya tidak memeriksa ureum, kreatinin, dan kalsium. Kalsiumnya rendah, langsung diberikan itu, pasiennya nggak bangun. Langsung. Nah, that is one of the side effect. Wah, kalau gitu bahaya dong. Tidak bahaya sama sekali. Tapi kita mesti jaga. Jadi jangan main koboi-koboyan gitu. Iya. Jadi nggak main ngasih obat aja, minum obat aja langsung, tapi nggak periksa dulu gitu ya. Soalnya sama pasiennya, ibu, kalau ibu makan, ibu makan mesti perut kosong. Minum air putih 1 gelas 1 pagi. Ibu makan tuh obat. Nah, kemudian bisa kena sakit makan gitu. Karena habis itu baru boleh makan setelah setengah jam atau 1 jam. Atau kalau ibu ada penderita MAH, kita infuse. Tapi infuse bahayanya, bukan bahaya, side effect-nya, ibu enak, nggak kena kemah. Tetapi yang tadi saya katakan, bisa 1 hari kemudian mual, muntah, badan udah kayak mau digebukin. Badannya sakit sekali, Prof. Aku nyobain. Sakit sekali kan? Iya, sakit banget. Kayak digebukin. Nah, makanya kadang-kadang ada tip and tricks-nya. Kadang-kadang stiffness gini. Nggak bisa gitu ya, kaku semua dia. Stiffness, jadi kalau udah duduk nggak bisa bangun. Nah itu tapi namanya flu-like syndrome, itu pada tahun kedua akan menurun terus itu. Makanya saya akan selalu katakan kita tip and trick ya, kita kasih dulu obatnya. Supaya dia oke, kan overuse, nggak overuse, makan dulu tuh kayak Panadol atau apa baru disuntik. Jadi pasiennya lebih nyaman. Iya. Tip and tricks lah. Ya. Ini ada lagi dari Lia. Selamat sore, Prof. Berapakah batas normal untuk dosis IU vitamin D yang kita konsumsi setiap hari? Wah, ini harus periksa dulu ya. Ya, tapi sekitar 400 IU. Tapi kalau yang udah berat ya bisa sampai 2000. Bahkan kalau saya lihat pasien di bawah 15 atau bawah 10 saya kasih 5000. Pokoknya saya mau naik dulu kan gitu. But normally it's about 400. IU. Ini ada pertanyaan lagi. Minum kalsium nih, Prof. Sebaiknya pagi hari atau malam hari? Gitu. Ya.
dari Amima. Mita bisa jawab tuh, Bit. Mita kan sering makan kalsium udah berapa saya lama? kalau minum vitamin semuanya pagi, Prof. Karena saya berpikir kalau pagi itu apapun yang saya konsumsi, yang saya minum itu kan dipakai buat seharian itu. Kayak gitu, itu sih pemikiran saya yang awam ya, Prof. Saya juga nggak ngerti gitu. Cuman rasanya saya kalau minum vitamin D, vitamin pokoknya semuanya itu pagi. At least kalau udah kebanyakan minum obat di pagi, saya turunin ke jam 9 gitu. Jadi bukan yang jam pagi jam 7, jam 6 gitu, enggak. Jadi saya turunin ke jam 9 atau jam 10. Kalau saya, tapi saya nggak tahu itu betul apa enggak. Ya, betul. Ada yang mengatakan karena pagi kan masih penyerapan lebih baik. Ya, Ada malam waktu rest. Kalau kita kan malam rest, kita our activity is not that much. Tapi belum ada satu penelitian yang definitif yang mengatakan calcium is better. Biasa kan kadang-kadang saya kasih 2. Jadi saya bilang pagi dan malam. Jadi kan kita adil, ya nggak, Mit? Kita nggak salah. Boleh. Jadi kita kasih 2. Misalnya ibu makannya pagi dan malam. Malam, seperti itu. Juga saya soalnya nggak berani juga kalau minum vitamin C itu, Prof. Kalau saya minum vitamin C malam, saya nggak tidur, seger badannya, jadi nggak capek, nggak lelah gitu. Jadi susah. Jadi mendingan kalau minum vitamin C atau vitamin yang begitu-begitu saya pagi. Betul, vitamin C, vitamin B, jangan malam, nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur saya, langsung badannya seger kayaknya, wah gitu, kayak mau lari malah jadinya. Betul, betul. Nah, ini ada lagi dari Ibu Lili. Prof, saya mengalami fraktur medial condylus os femur dan dioperasi ORIF, dipasang pen titanium pada tahun 96. Pertanyaan saya, apakah pen tersebut masih perlu dikeluarkan? Usia saya sekarang 52 tahun. Di mana tadi tulangnya yang dipasang? Dipasangnya di fraktur medial condylus os femur. Femur itu paha ya? Paha ya. Jadi jawaban singkat aja tuh, soalnya itu udah kasih kode. Jadi singkat jawaban saya 1. Kalau yang sekarang, karena saya pakai titanium, hampir semua saya tidak cabut lagi. I never do it. Jadi 1 kali operasi selesai. Karena pakai titanium. Kalau zaman dulu yang kita takut adalah bisa infeksi atau metal rush, makanya dia 1 tahun kemudian udah dicabut. Tapi kalau ibu udah tahun 19 sekian, udah biarin aja di situ. Jangan stres. Biarin aja. Oke. Jadi gitu ya. Sorry ya, tahun 2016 bukan 1996. Oh, tapi 2016. 16. Ini tulisannya soalnya 1996 yang saya baca di sini. Salah ya, sorry. Iya. Oke, jadi kalau itu begini, apakah ada efek, apakah sakit atau tidak, atau mengganggu tidak? Iya. Nah, lebih baik adalah... Ya tidak ya dok, tidak mengganggu sih, sampai sekarang tidak mengganggu. Oke, Lili, mungkin ada, kalau nggak mengganggu, jangan buat foto, biar nanti kalau nggak buat foto, aduh nggak nyambung, gitu stres. No, kalau nggak mengganggu, biarin, Lili. Berarti tidak perlu dikeluarkan ya dok? Betul, kadang ada dokter kadang bilang gini, ibu, dan itu kan ada benda asing, mesti segera dikeluarin. Itu dokter mata duitan, nggak usah. Tenang aja, Lili, tenang aja. Jadi nggak usah. Oke, thank you. Maaf, saya tutup pertanyaannya dengan pertanyaan dari Mbak Lili tadi. Jadi mungkin saya sudahi dulu pertemuan kita sore ini. Saya sangat terhormat dan sangat berterima kasih sekali punya kesempatan buat untuk berbincang-bincang dengan Prof. Niko, karena Prof. Niko adalah satu-satunya yang menjadi idolanya dari anak saya. Kebetulan anak saya sedang pendidikan dokter, dan waktu itu juga anak saya sempat ikut webinar Prof. Niko bersama seorang pakar dari Perancis ya, berapa bulan yang anaknya? Anak saya di UGM. Boleh. Jadi, kalau saya mengajar di UGM, kalau mau itu boleh ketemu saya. Saya nggak ngajar di UGM juga. Wah, senang sekali pasti dia. Aduh, alhamdulillah, senang sekali pasti. Makanya saya merasa sangat terhormat bisa menjadi bersama-sama di sini dengan Prof. Niko. Sekali lagi kami dari Love Pink mengucapkan banyak terima kasih. Di sini ada satu
quotes dari Kayla Mills, "You never know how strong you are until being strong is only choice you have." Kayla Mills. Dan bila ingin menghubungi untuk ke Prof. Niko, di sini ada di Rumah Sakit Medistra, di layar kita bisa lihat di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk, di ISMC, dan di sini ada medical information-nya dan ada alamat emailnya drnicolas.com. Sekali lagi kami dari Lovepink mengucapkan terima kasih buat para yang hadir untuk sore ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk animo yang banyak sekali. Di sini 100-nya sudah mencapai 100 dan akhirnya separuh lagi pindah ke YouTube. Alhamdulillah kita ada YouTube. Tadi siang sudah diusahakan untuk ke YouTube, jadi at least masih bisa didengarkan oleh banyak yang membutuhkan. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab sudah kami catat dan mungkin nanti akan bisa kita berikan kepada asisten Prof. Niko atau nanti kita bisa melakukan komunikasi lagi seperti itu. Bisa bertanya satu pertanyaan, Ibu? Sepertinya saya udah di halo-halo ini. Dengan Mbak Cahyani Lahai ya Mbak ya? Iya, satu menit bisa nggak dengan Pak Prof? Oke, apa tuh? Satu ya, udah ini terakhir ya. Oke, selamat sore Pak Prof. Jadi saya Cahyani di Kota Wisata Cibubur, saya mengalami HMP udah 20 tahun, dan sampai hari ini saya tidak mau dioperasi setelah 4 tahun, 4 kali kambuh ya. Saya ingin menerbitkan buku untuk tahun depan, mungkin bisa referensi dari Prof juga. Saya minta teleponnya untuk saya menerbitkan buku bahwa seorang HMP 20 tahun bertahan tidak operasi, dan alhamdulillah sih sehat walafiat sampai sekarang. Itu aja sih. Saya setuju banget. Jadi jangan semua dioperasi. Kalau nggak Ibu jangan, Bu. Saya setuju. Senang banget kalau bisa sharing. Saya boleh akan nulis nanti. Ya. Terima kasih. Saya minta nomor handphone Prof nanti untuk referensi di buku saya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Terima kasih Lovepink. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Prof. Niko. Mungkin ada kata-kata terakhir di sini juga ada masih ada beberapa. Mbak Muti mungkin atau halo? Oke, mungkin saya tutup saja untuk sore ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi buat semuanya. Selamat sore, semoga semuanya bisa menarik manfaat dari bincang-bincang sore kita di Pink Zoom ini. Terima kasih Mbak Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bandung. Selamat sore semuanya. Mita. Terima kasih Profesor. Terima kasih Profesor. Terima kasih Prof. Terima kasih Lovepink. Terima kasih. Terima kasih Lovepink. Terima kasih Bu Mita. Iya, sama-sama Ibu. Sehat-sehat semua. Assalamualaikum. Terima Mita. Terima kasih Mbak Mita.